Kisah tentang makan malam di mana kakak ipar meminjam 900 gram emas, lalu keesokan paginya menangis histeris mengaku emas itu hilang dirampok. Aku hanya tersenyum. Emas palsu kok, Kak. 30 menit kemudian, seluruh keluarga suamiku datang menyerbuku. Akhir bulan Maret di Jakarta, langit kelabu dan gerimis turun tanpa henti, menyelimuti atap-atap rumah tua, seperti kerudung tipis. Udaranya tidak sedingin puncak musim hujan, tapi hawa lembabnya menusuk menembus kerah baju, menyentuh kulit, lalu seolah menetap di sana. Di hari-hari seperti ini, jalanan ibu kota terasa melambat satu ketukan. Wajah orang-orang yang berlalu lalang tampak sibuk sekaligus lelah. Sementara aku, sore itu, sambil menutup pembukuan di toko emasku, merasakan hati yang berat seperti memikul batu. Namaku Dewi Lestari, saat itu usiaku 34 tahun. Aku bekerja sebagai kepala inventaris dan manajer di sebuah toko emas besar di Jakarta. Belasan tahun di profesi ini mengajariku banyak hal, mengajariku membaca gerak-gerik pelanggan untuk tahu apakah mereka benar-benar ingin membeli atau hanya melihat-lihat, mengajariku mendengar satu kalimat untuk tahu apakah lawan bicara sedang menyembunyikan sesuatu, dan yang terpenting, profesi ini mengajariku satu pelajaran hidup. Emas asli tidak takut api, sedangkan hati manusia yang palsu, cukup diuji sedikit saja pasti akan terungkap. Aku bukan tipe perempuan yang suka berdebat, apalagi yang gemar menang sendiri dalam adu mulut. Orang-orang yang mengenalku sering bilang aku tenang, semua yang kulakukan selalu rapi dan teliti. Sifat itu sudah kumiliki sejak kecil, sehingga sangat membantuku dalam pekerjaan, namun menjadi bumerang saat menjadi seorang menantu. Di rumah mertua, orang yang teliti sering dianggap perhitungan. Orang yang pendiam sering dianggap mudah ditindas. Setelah 8 tahun menikah, aset pribadi paling berharga yang kumiliki adalah 900 gram emas batangan antam. Sebagian adalah hasil tabunganku sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun bekerja, sebagian lagi adalah mahar dari orang tuaku saat menikah. Emas itu tidak pernah kupamerkan pada siapapun, juga tidak pernah kujadikan ajang pamer. Kusimpan rapat-rapat di brankas kecil, kuanggap sebagai jangkar terakhir untuk diriku di tengah kehidupan pernikahan yang terkadang terasa seperti menumpang di rumah sendiri. Suamiku bernama Bagus Santoso, 2 tahun lebih tua dariku. Sejujurnya, Bagus bukan tipe pria brengsek yang ditakuti banyak orang. Dia tidak berjudi, tidak mabuk-mabukan, tidak bermain perempuan, dan tidak pernah sekalipun main tangan padaku. Tapi kelemahannya ada di tempat lain. Dia terlalu lunak. Saking lunaknya, setiap kali ada masalah yang menyangkut ibu dan kakak perempuannya, benar dan salah menjadi kabur. Orang bilang, mengalah akan membawa kedamaian. Tapi jika salah tempat mengalah, kedamaian tak kunjung datang, yang ada hanya orang lain yang seenaknya menginjak-injak kepala kita. Ibu mertuaku, Ibu Siti Rahayu, saat itu berusia 65 tahun. Beliau punya bakat berbicara seolah setiap kalimatnya dikutip dari buku petuah bijak. Saat suasana hatinya baik, beliau memanggilku menantu sulung kebanggaan keluarga, orang yang tahu diri dan sopan santun. Tapi begitu menyangkut kepentingan putrinya, semua kebenaran otomatis berpihak ke satu sisi. Di rumah itu, aku sadar betul, aku mungkin benar, tapi Mbak Riana tidak akan pernah boleh salah. Riana Puspita adalah kakak kandung Bagus, 5 tahun lebih tua dariku. Jika hanya dilihat dari penampilan, semua orang akan mengira dia wanita karier yang sukses. Pakaiannya selalu modis, tasnya gonta-ganti, dan setiap kali bicara, yang keluar adalah tentang properti, proyek besar, atau rekanan bisnis dari luar negeri. Dia berbicara seolah besok akan menjadi konglomerat. Tapi aku sudah cukup lama hidup di dekatnya untuk tahu bahwa sebagian besar yang ia pamerkan hanyalah polesan luar. Hal yang paling ia sukai adalah perasaan dikagumi orang lain. Dan untuk mendapatkan kekaguman itu, ia rela meminjam tangan orang lain untuk membangun citranya. Aku sudah sering merasakannya. Pernah sekali ia meminjam uang dari kami, katanya butuh untuk modal barang dagangan, janji minggu depan dikembalikan. Saat jatuh tempo, ia menangis meraung-raung, bilang sedang sial dan uangnya hangus. Ibu mertuaku hanya menghela napas, lalu menoleh padaku, "Sudahlah,
Wih, namanya saudara, kalau ada yang susah ya dibantu. Lain waktu, ia meminjam kalung giok peninggalan ibuku untuk pergi ke kondangan. Saat dikembalikan, pengaitnya sudah bengkok dan batu gioknya lecet. Belum sempat aku berkata apa-apa, Bagus sudah menengahi, sudahlah dek. Cuma barang, jangan dibesar-besarkan. Saking seringnya, dua kata jangan dibesar-besarkan di telingaku sudah seperti plester yang ditempelkan di mulut seorang istri. Sore itu, saat aku baru saja mengunci brankas, telepon berdering, nama Bagus muncul di layar. Suaranya di seberang terdengar berbeda dari biasanya. Dibuat senormal mungkin tapi tetap terasa ada yang tergesa-gesa. Kamu sudah pulang kerja? Nanti malam kita makan di rumah ibu ya. Sudah lama keluarga kita tidak kumpul, Mbak Riana sama Mas Agus juga datang. Aku diam selama 2 detik. Mendengar nama Mbak Riana saja, hatiku sudah seperti ada kerikil yang dilempar ke air tenang. Permukaannya tampak diam, tapi di bawahnya riak menyebar. Tumben sekali kumpul lengkap? Tanyaku. Bagus tertawa hambar. Ya, kan cuma makan malam keluarga biasa. Kamu jangan berpikir yang berat-berat, dong. Aku menatap keluar jendela toko. Gerimis masih turun, lampu mobil tampak buram menjadi garis-garis kuning tipis. Entah mengapa, punggungku terasa dingin. Menjadi menantu selama bertahun-tahun, aku tahu betul tidak ada makan malam keluarga yang tiba-tiba mewah tanpa sebab. Terutama di rumah di mana setiap kali mereka mendadak ramah padaku, pasti ada maunya di belakang. Aku memasukkan ponsel ke tas, menaikkan resleting jaket, lalu melangkah keluar. Angin lembab menerpa wajah, bau hujan bercampur asap kendaraan membuat hidungku perih. Aku berdiri sejenak di bawah kanopi, memandangi arus manusia yang bergegas, dan tiba-tiba perasaan aneh muncul. Seolah ada sebuah pintu yang akan segera terbuka, dan di baliknya bukanlah kedamaian. Rumah ibu mertuaku terletak di sebuah gang sempit di daerah Tebet. Tipe rumah petak yang dibangun sudah lama, dari luar tampak biasa saja, tapi di dalamnya selalu tercium aroma minyak kayu putih, terasi dan keluh kesah. Malam itu, baru saja memarkir motor di depan pagar, aku sudah merasakan ada yang berbeda. Lampu ruang tamu terang benderang, sandal dan sepatu berjejer di depan pintu. Dari dapur, tercium aroma gulai ikan, sayur lodeh, dan bahkan udang goreng tepung. Padahal biasanya ibu mertuaku selalu bilang makan mewah itu buang-buang uang. Aku melangkah masuk sambil melepas jas hujan dan menyapa. Assalamualaikum Bu. Ibu Siti keluar dari dapur, senyumnya lebih lebar dari biasanya. Waalaikumsalam. Masuk, nak. Hari ini ibu masak kesukaanmu, loh. Kalimat itu terdengar hangat, tapi hatiku justru terasa dingin. Ibu mertuaku bukan tipe orang jahat yang terang-terangan bermuka masam. Beliau lebih berbahaya karena selalu berbicara dengan sangat baik dan manis, membuat orang luar mengira beliau sangat menyayangi menantunya. Hanya orang yang tinggal bersamanya yang mengerti, setiap kali nadanya menjadi terlalu lembut, pasti ada sesuatu yang ia butuhkan dariku. Di ruang tamu, Mbak Riana duduk menyilangkan kaki di sofa. Rambutnya bergelombang, bibirnya merah, dan pergelangan tangannya dihiasi gelang yang berkilauan. Di sampingnya, Mas Agus, suaminya, memegang remote TV dan mengganti-ganti saluran, tapi matanya sama sekali tidak fokus ke layar. Bagus duduk di samping kakaknya, tampak seperti adik bungsu yang bertemu kerabat yang sudah lama dirindukan, wajahnya terlihat jauh lebih rileks. Begitu melihatku, Mbak Riana tersenyum lebar. Wah, adik iparku sudah pulang. Kelihatannya capek sekali hari ini, ya? Kerja di toko emas memang melelahkan, timpal Bagus. Aku meletakkan tas di kursi dan tersenyum tipis. Iya, Mbak. Akhir bulan jadi banyak kerjaan. Mbak Riana berdiri dan mengamati jaketku lalu berdecak. Hebat kamu bisa menjaga badan. Wih, kerja seharian tetap rapi. Coba lihat Mbak ini, sibuk ketemu rekan bisnis terus, badan rasanya pegal semua. Mendengar dua kata rekan bisnis, aku hanya menjawab oh pelan. Sifatku memang begitu. Aku tahu orang di hadapanku sedang memancing untuk ditanya lebih lanjut, jadi aku semakin enggan bicara.
Tapi Mbak Riana tidak butuh dipancing. Dia tipe orang yang hanya butuh pendengar untuk membuka panggungnya sendiri. Makan malam disajikan dengan, "Pasti sibuk urusan bisnis sampai kurus begini." Mbak Riana menghela napas dengan dramatis, sambil makan ia menjawab, "Ibu pikir aku senang-senang? Beberapa hari ini aku mengurus satu proyek sampai kepala pusing, tapi kalau berhasil, sepadanlah." Bagus langsung tertarik. "Proyek apa, Mbak?" Aku duduk diam, memisahkan duri ikan dengan sangat perlahan. Tentu saja, pembukaan ceritanya dimulai. Mbak Riana meletakkan sumpitnya. Suaranya sedikit direndahkan, seolah menyimpan rahasia yang membuat orang penasaran. Ada satu kafling tanah bagus di daerah pinggiran, dekat sekali dengan jalan tol baru, dan ada sekolah internasional yang mau bangun cabang kedua di sana. Kafling ini jatah orang dalam, harganya spesial. Orang luar mau ikut juga tidak bisa. Mendengar itu, Ibu Siti mengangguk-angguk, matanya berbinar seolah putrinya benar-benar akan menjadi juragan tanah. Anakku Riana ini memang punya hoki berbisnis. Kalau sudah waktunya, kaya itu sebentar saja. Mas Agus menimpali. Suaranya datar tapi penuh keyakinan. Kalau kafling ini berhasil dijual lagi, untungnya minimal 1 miliar. Kami sudah hitung matang-matang. Cuma ya, proyek bagus begini biasanya butuh keputusan cepat. Bagus membelalakan mata, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Wah, serius? Kalau dekat sekolah internasional, harganya pasti naik gila-gilaan nanti." Aku mengangkat kepala menatap Mbak Riana. Caranya bercerita masih sama seperti biasanya. Lancar. Menarik. Dengan detail yang cukup untuk membuatnya terdengar nyata. Tapi jika didengar lebih teliti, semuanya menggantung. Orang dalam, harga spesial, segera dibangun, pasti untung semua hal yang tidak bisa dipegang. Orang luar yang mendengar akan terkesan. Tapi orang yang sudah lama mengenalnya sepertiku hanya mencium bau bualan yang sangat kentara. Mbak Riana menoleh ke arahku, tersenyum seolah tanpa sengaja. "Dewi kan kerja di pusat kota. Pasti banyak dengar info pasar, kan? Zaman sekarang kalau punya uang didiamkan saja itu rugi. Harus diputar biar menghasilkan." Aku mengambil sepotong sayur dan menjawab singkat. "Uang apapun harus jelas dulu baru bisa awet, Mbak." Senyum di bibir Mbak Riana sedikit kaku sesaat, tapi dengan cepat ia tertawa lagi. "Ah, kamu ini terlalu hati-hati. Bisnis besar itu harus sedikit nekat. Kata orang juga, kan, tanpa berdagang tak akan kaya." Aku tidak bicara lagi. Di keluarga ini, setiap kali aku banyak bicara, pasti setelahnya aku akan dicap suka membantah dan merusak suasana. Jadi lebih baik biarkan saja mereka bicara. Terkadang, dia mendengarkan justru lebih jelas daripada membantah. Selama makan, Mbak Riana terus berbicara tanpa henti. Tentang betapa sulitnya rekan bisnisnya, tentang banyaknya orang yang mengincar kafling itu, tentang jika berhasil besok, mereka akan segera ganti mobil, menyekolahkan anak di tempat yang lebih bagus, bahkan berencana membeli apartemen mewah. Setiap kali ia selesai bercerita, ibu mertuaku selalu menambahkan kalimat penutup. "Nah, lihat kan. Putri ibu bukan orang sembarangan, bisnis itu harus punya nyali seperti Riana baru bisa sukses. Kalau keluarga saling mendukung, pasti maju bersama." Mendengar kalimat terakhir itu, aku meletakkan sendok dan minum air putih, entah mengapa tenggorokanku terasa kering. Meja makan malam itu penuh dengan hidangan hangat, tawa, dan kebersamaan, tapi aku tetap merasakan hawa dingin di tengkukku. Orang bilang, makan enak dan suasana damai adalah tanda keluarga bahagia. Tapi ada kalanya, semakin manis masakannya, semakin harum ceritanya, semakin waspada hati orang yang mendengarkannya. Hampir selesai makan, Mbak Riana mengambil tisu, mengelap bibirnya, lalu tiba-tiba menggeser kursinya lebih dekat padaku. Suaranya merendah, selembut beludru. "Dewi, Mbak mau minta tolong sedikit." Mbak Riana baru saja menggeser kursinya lebih dekat, suaranya dibuat sepelan mungkin seolah takut membuatku kaget. "Dewi, besok Mbak ada pertemuan dengan rekan bisnis penting. Mereka minta bukti kemampuan finansial di tempat. Mbak lagi ada dana yang nyangkut, jadi mau pinjam emas yang kamu simpan."
Cuma untuk ditunjukkan sebentar saja, paling lambat besok sore Mbak kembalikan utuh. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke wajahnya. Di luar, ia masih mempertahankan senyum ramah, tapi di matanya sudah terpancar ketidaksabaran seseorang yang tidak sedang bertanya basa-basi. Aku meletakkan mangkuk, bertanya perlahan, Mbak mau pinjam berapa? Mbak Riana menjawab enteng, seolah sedang meminjam panci. 900 gram emas antam. Mbak ingat kamu punya segitu, kan? Tanganku mencengkeram sendok dengan erat. Aku tahu Mbak Riana sering memperhatikan urusan keuanganku, tapi mendengar ia menyebut angka yang begitu tepat, punggungku terasa dingin. Jadi, orang di rumah ini tidak hanya tahu aku punya emas, tapi juga diam-diam mengingat dengan sangat detail posisinya dalam hidupku. Aku menoleh ke arah Bagus. Ia sedikit membuang muka. Aku kembali menatap Mbak Riana. Suaraku masih rendah tapi menjadi lebih tegas. Maaf Mbak, tidak bisa. Emas itu simpanan pribadiku untuk keperluan penting. Suasana di meja makan membeku. Suara sendok yang menyentuh piring seolah berhenti. Ibu mertuaku adalah yang pertama kali mengubah raut wajahnya. Ia meletakkan sendoknya dengan sedikit keras, menatapku dengan pandangan yang tidak lagi hangat. Cuma 1 hari saja kok, kamu perhitungan sekali? Kakakmu sedang ada urusan bisnis, keluarga saling bantu. Apa sesulit itu? Aku menoleh ke arahnya, menjaga nada sopan. Mohon pengertiannya Bu, emas bukan barang kecil. Apalagi ini urusan bisnis, harus semakin jelas. Mbak Riana tersenyum sinis. Senyum yang sangat tipis tapi terdengar memekakan telinga. Kamu bilang begitu artinya kamu tidak percaya sama Mbak? Aku langsung menjawab. Masalah percaya atau tidak sepenting fakta bahwa itu adalah aset saya. Begitu kalimat itu selesai, Bagus angkat bicara. Suaranya tidak keras, tapi caranya menyela membuatku tahu ia berpihak kemana. Dek, kenapa harus tegang begitu? Mbak kan jarang-jarang dapat kesempatan bagus. Bantu sekali saja, tidak akan hilang kemana-mana kok. Aku menoleh ke arahnya, tidak bisa menahan diri lagi. Mas ngomongnya enteng sekali. 900 gram emas Mas bilang tidak akan hilang kemana-mana? Bagus terdiam sejenak, lalu melunakkan suaranya seperti membujuk anak kecil. Kan Mbak sudah bilang besok dikembalikan. Kamu ini seperti orang lain saja. Aku tertawa getir dalam hati. Benar-benar kalimat yang familiar. Setiap kali aku tidak mau dirugikan, pasti ada yang mengingatkanku tentang 2 kata, orang lain atau keluarga. Seolah dengan begitu, aset pribadiku otomatis menjadi milik bersama. Mas Agus, yang sejak tadi diam, kini menopangkan tangannya di meja dan perlahan ikut bicara. Sebenarnya kami juga tidak enak hati, Wi. Tapi proyek ini mendadak. Rekan bisnis kami hanya mau lihat barang di tangan. Ada emasnya baru bisa lanjut bicara, kalau tidak, kesempatannya hilang. Aku menatapnya. Wajahnya tenang sekali, seperti orang yang sudah merencanakan setiap langkah di kepalanya. Aku bertanya, kalau hanya untuk bukti finansial, kenapa tidak pakai surat keterangan saldo dari bank atau surat aset lainnya? Mbak Riana langsung menyahut, begitu cepat seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Aduh, Dek. Bisnis swasta itu caranya beda. Harus fleksibel. Kalau pakai surat-surat, keburu orang lain yang dapat. Ibu mertuaku kembali menambahkan. Betul itu. Urusan keluarga sedikit saja pakai prinsip dan prosedur segala. Sesama perempuan jangan suka menang-menangan, nanti susah kalau ketemu lagi. Aku duduk diam selama beberapa detik. Semakin aku dengar, semakin jelas bahwa ini bukan lagi permintaan tolong, melainkan tekanan halus yang sudah direncanakan. Ada yang membuka pembicaraan, ada yang menimpali, ada yang menyerang dengan sentimen keluarga, ada yang menyerang harga diriku. Masing-masing melontarkan kalimat yang menjeratku seperti jaring yang perlahan ditarik. Tiba-tiba Mbak Riana mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, suaranya tercekat, persis seperti korban yang dizalimi. Sudahlah, kalau Dewi tidak mau bantu, Mbak juga tidak memaksa. Mungkin memang Mbak tidak beruntung, sampai di keluarga sendiri pun tidak ada yang percaya. Ya sudah. Kalau proyek ini gagal, mungkin sudah nasib. Selesai bicara, ia memalingkan wajah. Ibu mertuaku melihatnya,
dan langsung menunjukkan rasa iba pada putrinya. Anak ini kasihan sekali. Dari kecil selalu mengalah untuk adiknya. Sekarang butuh bantuan sedikit saja diperlakukan begini. Benar-benar seperti air susu dibalas air tuba. Mendengar kalimat itu, telingaku terasa panas. Di sekelilingku penuh dengan sindiran. Meja makan yang penuh lauk pauk, tapi aku merasa seperti duduk sendirian di tengah alun-alun, di mana semua orang berhak menunjuk dan menghakimi. Ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi di keluarga seperti ini, ketika semua orang sudah berpihak, yang tersisa sendirian tak ubahnya seperti pohon muda di tengah badai. Bagus menyentuh si kuku di bawah meja, suaranya merendah. Dewi, demi aku, tolong bantu Mbak Riana kali ini. Aku menoleh ke arah suamiku. Yang paling menyakitkan bukanlah permohonannya, melainkan ekspresi lega di wajahnya, berharap masalah ini cepat selesai. Dia tidak bertanya apakah aku takut, tidak bertanya apakah aku percaya. Dia hanya ingin aku mengangguk agar makan malam ini tidak meledak. Aku berdiri, suara kursi yang bergeser di lantai terdengar memekakan telinga. Tunggu sebentar. Aku berjalan lurus ke kamar kecil di belakang. Tempatku menyimpan tas dan kunci brankas. Tanganku sedikit gemetar, tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Aku membuka ponsel, mencari kembali semua foto kwitansi pembelian emas, lalu memotret ulang nomor seri setiap batang emas yang sudah kusimpan di ponsel, mengumpulkannya dalam satu folder khusus. Bekerja di bidang ini bertahun-tahun, aku paham, terkadang kehati-hatian bukan karena curiga, tapi untuk menyelamatkan diri sendiri. Ketika aku kembali membawa kotak emas itu, seluruh meja makan seolah menahan napas. Mbak Riana mengangkat kepala, matanya berbinar tak terkendali. Aku meletakkan kotak emas di tengah meja, mendorongnya ke arahnya. Suaraku dingin. Tepat jam 6 sore besok, Mbak harus kembalikan utuh. Kurang 1 gram pun, aku tidak akan diam. Mbak Riana menyambarnya begitu cepat sampai aku hanya bisa melihat ujung jarinya yang gemetar karena senang. Bagus menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban berat. Ibu mertuaku langsung mengubah raut wajahnya, tersenyum ramah seolah tidak pernah menyindirku. Sedangkan aku, saat duduk kembali di kursiku, hatiku terasa kosong. Seolah baru saja aku melemparkan hartaku yang paling berharga ke dalam sumur gelap, tanpa mendengar suara apapun dari dasarnya. Keesokan paginya, Jakarta masih diselimuti langit kelabu, seolah belum sepenuhnya sadar setelah cuaca lembab yang berkepanjangan. Aku bangun sejak pukul 6 lebih. Kepala terasa sedikit berat karena semalam hampir tidak bisa tidur nyenyak. Menyerahkan 900 gram emas lalu berharap bisa tenang, itu sama saja membohongi diri sendiri. Sejak pulang hingga terlelap, aku sudah berkali-kali membuka ponsel untuk melihat folder foto nomor seri, seolah dengan melihatnya lebih teliti, kekhawatiranku akan berkurang. Bagus hari itu bangun sedikit lebih siang. Sambil mengancingkan kemejanya, ia bertanya dengan nada yang dibuat biasa saja. Semalam kamu pulang larut? Ya? Pasti capek. Aku sedang mengikat rambut di depan cermin. Mendengar pertanyaannya, mulutku terasa hambar. Siapapun yang baru saja menyerahkan emas sebanyak itu, pasti akan lelah. Bagus diam beberapa detik, lalu berkata, Mbak Riana kan orangnya bisa dipercaya, kamu jangan terlalu khawatir. Aku tidak menjawab lagi. Ada kalimat-kalimat yang jika didengar terus-menerus akan menjadi basi. Dia bisa dipercaya, kita kan keluarga, jangan berpikiran buruk. Saking seringnya, orang yang tidak tahu akan mengira akulah yang sulit, sementara keluarga suamiku adalah orang-orang yang lapang dada. Aku menyemprotkan sedikit parfum, mengambil tas untuk berangkat kerja, ketika ponsel di meja tiba-tiba bergetar hebat. Nama yang muncul di layar, Mbak Riana, melihatnya saja sudah membuat jantungku berdebar kencang. Belum jam 9 pagi, terlalu awal untuk menelepon dan bilang urusannya sudah selesai, tapi juga terlalu cepat untuk janji mengembalikannya sore nanti. Aku menekan tombol jawab. Dari seberang sana, langsung terdengar suara tangisan yang tercekat. Dewi, celaka aku, celaka. Suara Mbak Riana terdistorsi dan putus-putus, terdengar sangat menyedihkan. Bagus yang sedang memakai sepatu pun terkejut dan mengangkat kepala.
Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telingaku, bertanya singkat, "Ada apa, Mbak?" "Aku dirampok. Waktu di jalan ke tempat janji, tasku dijambret. Habis semua." "Wih, habis." Bagus langsung berdiri, wajahnya pucat. "Sini, biar aku yang bicara." Ia mencoba meraih ponsel, tapi aku sedikit menghindar, tetap memegangnya. Di seberang sana, Mbak Riana terus bercerita. Bagaimana ia baru saja berbelok ke jalan sepi, bagaimana dua pemuda berboncengan motor memepetnya, bagaimana ia belum sempat berteriak mereka sudah kabur. Ia bahkan menceritakan warna tasnya, bagaimana talinya ditarik, dan bagaimana orang-orang di jalan hanya melihat. Detailnya begitu banyak, seolah ia baru saja menghafal sebuah naskah. Awalnya aku benar-benar kaget. Kaget karena jumlah emas itu sangat besar, kaget karena jika itu benar, aku akan kehilangan segalanya hanya dalam semalam. Tapi hanya beberapa detik kemudian, perasaan lain menyelinap masuk. Aneh, sangat aneh. Aku sudah sering bertemu pelanggan yang kehilangan barang, salah barang, bahkan tertipu emas. Orang yang benar-benar baru mengalami musibah besar biasanya bicaranya tidak karuan, ingatannya kacau, kadang lupa ini itu, kadang hanya bisa mengulang satu kalimat yang sama. Sedangkan Mbak Riana, meskipun sedang menangis, setiap detail ceritanya terlalu rapi, terlalu pas, terlalu seperti cerita yang sudah disiapkan. Aku melirik Bagus. Ia menatapku lekat-lekat, cemas sekaligus panik. Tepat pada saat itu, sebuah gagasan melintas di kepalaku seperti kilat di tengah kabut. Aku merendahkan suara, berbicara dengan nada yang sangat datar. "Mbak tenang dulu. Aku lupa bilang. Semalam aku takut Mbak salah bawa. Jadi emas yang aku kasih itu cuma emas sepuhan, isinya tembaga, tidak ada harganya." Di seberang sana hening total. Bukan keheningan lega karena baru tahu tidak kehilangan barang berharga, bukan juga tangisan bahagia. Melainkan keheningan yang kaku dan dingin, berlangsung hanya beberapa detik tapi cukup membuatku merinding. Lalu, suara gagap keluar, tanpa isak tangis sedikit pun. "Apa? Emas sepuhan?" Aku tidak menjawab lagi. Mbak Riana juga tidak bicara. Telepon terputus. Ruangan menjadi senyap seolah seseorang baru saja menyedot semua udara keluar. Bagus menatapku tajam. "Kamu ngomong apa, sih?" Aku perlahan meletakkan ponsel di meja. "Mas dengar sendiri reaksi kakak Mas, kan?" Bagus mengerjap-ngerjapkan matanya, tampak bingung. "Ya kan dia kaget, makanya begitu." Aku tersenyum sinis, tapi hatiku dingin membeku. Kalau dia benar-benar dirampok, belum sempat buka tas, bagaimana dia bisa tahu isinya emas asli atau palsu sampai sekaget itu? Bagus tercekat selama beberapa detik. Aku pikir kali ini ia akan diam, atau setidaknya melihat kejanggalan di depan matanya. Tapi tidak. Seperti yang kutakutkan, ia masih mencoba menambal ceritanya. Mungkin sebelum pergi dia sempat buka lihat dulu? Atau di sana orangnya sempat periksa? Suaranya semakin pelan, semakin tidak yakin. Aku menatapnya sangat lama. Perasaan di hatiku saat itu sulit digambarkan. Bukan lagi marah yang meledak-ledak, melainkan kekecewaan yang kental seperti air dingin yang memenuhi dadaku. Aku tidak butuh Bagus untuk langsung memihakku. Aku hanya butuh ia untuk jujur pada apa yang baru saja ia dengar. Tapi tidak. Di hadapan celah yang begitu jelas, yang paling ia khawatirkan tetaplah mencari alasan untuk membela kakaknya. Ponselku kembali menyala, panggilan tak terjawab dari Mbak Riana. 1, 2, 5 kali. Segera setelah itu, beberapa pesan suara masuk bertubi-tubi. Aku tidak mendengarkannya sendiri. Aku menyalakan pengeras suara. Suara Mbak Riana terdengar melengking, setajam pisau yang digesekkan di atas meja. "Dewi, kamu ngerjain aku, ya? Kamu berani kasih aku emas sepuhan, kamu mencelakakan aku. Kamu tahu tidak, gara-gara kotak emas itu aku sekarang dalam masalah besar. Kamu harus ganti rugi." Bagus berdiri membeku. Sedangkan aku, pikiranku justru menjadi sangat jernih. Wanita yang beberapa menit lalu menangis seperti orang berduka, sekarang tidak lagi bersuara seperti korban, dia marah. Marah karena sebuah rencana yang ia kira sudah pasti berhasil,
tiba-tiba meleset. Aku menghentikan pesan suara, menoleh ke Bagus dan berkata perlahan, "Mas sudah dengar jelas. Orang yang benar-benar dirampok akan bertanya apa aku bercanda atau tidak." Kakak Mas bereaksi seolah sudah membuka kotak itu sejak lama. Bagus terduduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya mengacak-acak rambutnya yang belum sempat dirapikan. Untuk pertama kalinya pagi itu, wajahnya menunjukkan kebingungan yang sesungguhnya, tapi hanya sesaat. Setelah itu, seperti kebiasaan yang sudah mendarah daging, ia menghela napas berat lalu mengangkat kepala. "Atau, kita ke rumah ibu saja dulu. Bicara baik-baik. Bagaimanapun juga, kakak sekarang sedang kalut." Aku menarik resleting tasku. Rasanya semua di dalam diriku seperti baru saja diikat menjadi kawat baja. "Mas mau ke sana, silakan." Aku izin kerja setengah hari. Aku mau periksa sendiri." Bagus sontak berdiri. "Kamu mau apa?" Aku menatap lurus ke matanya. "Melakukan apa yang seharusnya Mas lakukan sejak awal. Memeriksa apakah kakak Mas berkata jujur atau bohong." Aku melangkah keluar kamar, menutup pintu perlahan di belakangku. Di luar, hawa lembab masih menempel di dinding, di lantai, bahkan di udara. Aku menuruni tangga, hatiku tidak lagi sekacau semalam. Terkadang, ketika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, seseorang justru menjadi sangat sadar. Dan aku tahu, sejak saat itu, masalah ini bukan lagi sekadar telepon yang mengabarkan kehilangan emas. Aku berdiri sejenak di bawah kanopi, lalu menelepon ke toko untuk izin setengah hari. Mbak Ririn di seberang sana mendengar suaraku yang aneh dan hanya bertanya singkat, "Selesaikan saja urusanmu, Wi. Kalau bisa, sore nanti kembali." Aku menjawab iya, mematikan telepon, lalu menyalakan motor, melaju lurus ke arah yang pernah diceritakan Mbak Riana semalam. Jalanan Jakarta menjelang siang ramai dan becek karena gerimis. Kendaraan berdesakan. Suara klakson tidak terlalu keras tapi terus-menerus menciptakan kebisingan yang menjengkelkan. Aku berkendara dengan pikiran yang anehnya sangat jernih. Setiap kata yang diucapkan Mbak Riana semalam terngiang dengan jelas. Daerah pinggiran dekat sekolah internasional, harga orang dalam, rekan bisnis besar, cukup bawa emasnya langsung deal. Saat aku masih berbaik sangka, aku mendengarnya dengan kesal. Tapi sekarang, saat aku sudah curiga, aku baru sadar ada satu kesamaan. Semua yang ia katakan terdengar hebat, tapi tidak ada satu detail pun yang bisa bertahan jika ditanya lebih dalam. Alamat yang disebutkan Mbak Riana semalam berada di sebuah area di pinggiran kota. Aku butuh hampir 40 menit untuk sampai di sana. Di hadapanku bukanlah kantor pemasaran properti, apalagi lahan dengan papan proyek yang megah seperti yang ia gambarkan. Yang ada hanyalah sebuah warung kopi sederhana berdinding seng, di belakangnya terhampar lahan kosong penuh ilalang. Lebih jauh lagi, ada beberapa petak sawah yang terbengkalai, airnya menggenang menjadi kubangan hitam. Aku memarkir motor, memesan teh panas, lalu bertanya pada ibu pemilik warung, dengan nada alami seperti orang yang benar-benar mencari tanah. "Bu, saya dengar di sini mau ada proyek besar, ya? Dekat sekolah internasional juga, betul?" Ibu pemilik warung membelalakan mata menatapku, lalu tertawa. "Siapa yang bilang begitu, Neng? Ini tanah pertanian, sudah bertahun-tahun isunya mau dibangun ini itu tapi tidak ada apa-apa. Sekolah apa di sini? Neng kalau beli di sini bisa-bisa cuma dapat penyesalan." Aku duduk diam. Tanganku memeluk cangkir teh, tapi hatiku perlahan mendingin. Meskipun sudah siap mental, mendengar konfirmasi dari orang asing seperti ini, aku tetap merasa kecewa. Ternyata sejak awal, proyek miliaran itu hanyalah bualan. Aku tidak tinggal lama. Dari warung itu, aku melanjutkan perjalanan ke sekolah internasional yang pernah dibanggakan Mbak Riana. Ia pernah pamer ke seluruh keluarga bahwa putrinya sekolah di sana dan mengatakan jika ingin anak punya masa depan cerah, investasi pendidikan harus sejak dini. Terdengar hebat sekali. Ibu mertuaku bahkan sering menjadikan itu sebagai bukti bahwa putrinya visioner dan ibu yang modern. Sesampainya di sana, aku berdiri di depan resepsionis, meminta untuk bertemu dengan bagian penerimaan siswa baru.
Seorang staf muda melayaniku dengan sangat sopan. Aku bilang aku punya kerabat, ingin menanyakan perkembangan belajar anaknya untuk kado ulang tahun. Ia memeriksa sistem selama beberapa menit, lalu menggelengkan kepala. Maaf, Bu. Tidak ada siswa dengan nama yang Ibu sebutkan di sini. Aku bahkan menyebutkan nama lengkap dan tahun lahir anak itu. Staf itu memeriksa sekali lagi, dan tetap menggeleng. Saya pastikan, Bu. Tidak ada datanya. Aku melangkah keluar dari sekolah, angin di depan gerbang menerpa wajahku dengan dingin. 2 kali verifikasi, 2 tamparan telak pada citra yang selama ini dibangun Mbak Riana. Dia tidak punya proyek. Anaknya juga tidak sekolah di sekolah internasional. Tapi setiap kali di depan kerabat, ia berbicara seolah hidup di level yang berbeda, sementara aku hanyalah wanita yang hanya tahu menumpuk harta. Aku mampir ke warung pinggir jalan, memesan es teh, dan duduk di kursi plastik. Ibu penjual sedang mengipas arang untuk membakar jagung, asapnya membuat mataku perih. Aku memandangi lalu lintas. Tiba-tiba teringat semua kejadian di masa lalu. Saat ia meminjam uang lalu menangis, saat ia meminjam barang lalu mengembalikannya dalam keadaan rusak. Setiap kali selalu begitu. Mbak Riana selalu masuk dengan penampilan menyedihkan atau glamor, lalu keluar meninggalkan kerugian untukku dan satu kalimat penutup dari seluruh keluarga. Sudahlah, lupakan saja. Benar-benar mulut manis hati beracun. Ada orang-orang yang tidak perlu berteriak untuk menjadi menakutkan. Mereka hanya perlu tersenyum manis, mengeluh, berbicara tentang keluarga, lalu diam-diam mengambil milik orang lain. Aku baru saja berdiri hendak ke motor, ketika sebuah mobil putih mengkilap melintas. Awalnya aku hanya melirik, tapi detik berikutnya jantungku berdebar kencang. Di belakang kemudi, ada Mas Agus. Mobilnya masih baru, stiker di kaca belum dilepas semua, dan di bagian belakang masih terpasang plat nomor sementara. Ia mengenakan kacamata hitam, satu tangan memegang setir, duduk dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa pagi ini. Aku tertegun sejenak, lalu buru-buru memakai helm, menyalakan motor dan mengikutinya. Perasaanku saat itu bukan lagi curiga, melainkan firasat yang tajam seperti jarum yang menusuk dada. Jika Mbak Riana baru saja menangis karena kehilangan segalanya, dari mana suaminya mendapatkan ketenangan seperti ini? Aku menjaga jarak cukup jauh, hanya berani membuntuti mobil putih itu dari jarak 3 atau 4 mobil. Siang hari di Jakarta, aspal jalanan mengkilap karena lembab, lalu lintas ramai tapi tidak terlalu bising, cukup untuk membuatku bisa mengikutinya tanpa ketahuan. Setiap kali berhenti di lampu merah, jantungku berdebar begitu kencang sampai tanganku yang memegang gas basah oleh keringat. Aku takut kehilangan jejak, tapi juga takut dugaanku berlebihan. Namun semakin jauh, ketenangan Mas Agus justru membuatku semakin merinding. Seseorang yang istrinya baru saja menelepon sambil menangis histeris karena kehilangan 900 gram emas milik adik iparnya, seharusnya saat ini sedang panik atau sibuk mencari solusi, tapi dia duduk di dalam mobil baru yang mengkilap, kacamata hitam di wajah, bahu tegap, kerah kemeja rapi. Tidak berbeda dengan orang yang sedang makan siang sambil berbelanja. Dari belakang, yang kulihat hanyalah satu kata, santai. Mobil itu berbelok ke area parkir sebuah pusat perbelanjaan besar. Aku memutar ke pintu masuk lain untuk memarkir motor, lalu berjalan kaki masuk, mataku tidak lepas dari punggungnya. Mas Agus turun dari mobil, menguncinya dengan rapi, bahkan sempat mengelus kap mobilnya. Gerakan kecil itu menusuk mataku. Itu bukan gerakan orang yang meminjam mobil. Itu adalah gestur seseorang yang baru saja memiliki sesuatu yang ia inginkan. Aku menaikkan maskerku lebih tinggi, berjalan lebih pelan. Ia masuk ke area merek-merek mewah di lantai 1. Tidak ragu-ragu, tidak melihat-lihat harga seperti orang yang baru saja kehilangan harta. Semakin aku lihat, semakin aku yakin semua keluhannya selama ini hanya untuk saat-saat ia butuh belas kasihan dan uang orang lain. Mas Agus berhenti di depan sebuah butik tas. Aku berdiri tersembunyi di balik pilar, pura-pura melihat ponsel tapi mataku terus mengawasinya dari balik kaca. Seorang pramuniaga mengeluarkan beberapa model tas, ia memilih dengan sangat cepat.
Menunjuk satu tas berwarna coklat tua, model kotak dengan pengunci logam berkilauan. Caranya mengangguk dengan tegas membuatku mengerti, ini adalah hadiah yang sudah diincar sejak lama. Yang membuatku tercekat bukanlah tas mahal itu, melainkan saat ia membayar, tidak menggesek kartu, tidak transfer. Ia membuka dompet, lalu mengeluarkan segepok uang tunai dari saku jaketnya, menghitungnya dengan rapi. Gerakannya begitu luwes, seolah ini sudah biasa ia lakukan. Aku berdiri mematung, kepalaku pusing. Pagi ini Mbak Riana menangis seperti orang berduka. Sekarang suaminya menggunakan uang tunai untuk membeli barang mewah seperti orang yang baru dapat rezeki nomplok. Selesai membayar, ia membawa tas itu keluar. Aku langsung menunduk, pura-pura membetulkan tali sepatuku. Hanya beberapa detik kemudian, suara tawanya terdengar tepat di atasku. Ini ya, sayang. Sesuai pesananmu. Kan? Aku mengangkat kepala sedikit. Mas Agus sedang melakukan panggilan video. Di layar ponselnya, muncul wajah Mbak Riana. Tanpa riasan tebal seperti semalam, tapi juga tidak ada sedikit pun raut panik atau sedih orang yang baru saja dirampok. Ia tersenyum lebar, bahkan memiringkan kepalanya mengagumi tas itu dari layar. Sesuai banget. Wah, kalau begitu nanti malam kita makan di tempat biasa, ya. Mas Agus menyeringai. Iya dong. Sekalian merayakan. Urusannya kan sudah beres. Aku mendengar setiap kata dengan jelas. Urusannya sudah beres. 3 kata itu seperti palu yang menghantam pelipisku. Jadi, tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi area abu-abu untuk menghibur diri bahwa mungkin aku salah paham. Pasangan suami istri itu tidak kehilangan apa-apa. Mereka telah mengambil emasku, menjualnya, lalu menggunakan uangnya untuk membeli mobil baru, tas mewah, dan merencanakan makan malam perayaan. Aku mundur selangkah ke sudut, membuka ponsel dan memotret beberapa kali. Satu foto mobil di parkiran, satu foto Mas Agus keluar dari butik dengan tas di tangan, satu foto miring yang cukup untuk menunjukkan layar ponsel dengan wajah Mbak Riana yang sedang tersenyum. Fotonya tidak sempurna seperti di film detektif, tapi jelas waktu, jelas lokasi, jelas orangnya. Tanganku gemetar, tapi kepalaku dingin. Aku tidak langsung keluar dan menampar mereka, meskipun saat itu aku sangat ingin. Keinginan itu membuncah hingga mencekik leherku. Tapi aku menahan diri. Kalau aku membuat keributan sekarang, mereka akan menghapus jejak, mengubah cerita, dan menuduhku iri. Semuanya akan tenggelam dalam perdebatan tanpa akhir. Tidak. Kalau mau menyerang, harus di titik yang tepat. Aku melihat Mas Agus berjalan santai ke arah eskalator, hatiku perih seperti ditaburi garam. Emas itu bukan hanya uang. Itu adalah keringatku selama bertahun-tahun. Amanah dari orang tuaku agar jika suatu saat ada badai, aku punya pegangan. Tapi di tangan mereka, emas itu berubah menjadi mobil mengkilap, tas mewah, dan janji makan malam perayaan. Aku berbalik, berjalan lurus ke toilet di ujung koridor, mengunci diri di dalam bilik dan berdiri diam untuk waktu yang lama. Aku tidak menangis. Aneh, sesakit ini tapi air mata tidak bisa keluar. Hanya dadaku yang sesak seperti dijejali batu, sementara pikiranku sangat jernih memikirkan langkah selanjutnya. Aku butuh orang yang mengerti cara mengamankan bukti, aku butuh melacak jejak emas itu. Dan yang terpenting, aku butuh lebih tenang dari semua orang yang menganggapku mangsa yang mudah. Aku mengeluarkan ponsel, mencari nama yang sudah lama tidak kuhubungi. Reza Firmansyah. Jariku berhenti sejenak, lalu menekan tombol kirim pesan. Reza, apa kamu ada waktu? Aku sedang dalam masalah yang sangat serius. Reza mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil di dekat kampus lama kami. Tempatnya tidak mewah, meja kayu, AC-nya terlalu dingin, dan di dinding tergantung beberapa lukisan kota tua yang sudah pudar warnanya. Aku datang 10 menit lebih awal, memesan teh hangat, lalu duduk memeluk cangkir dengan kedua tangan. Sejak siang aku belum makan apa-apa, perutku keroncongan tapi tenggorokanku tercekat, menelan apapun terasa pahit. Reza masuk, masih dengan postur tinggi kurusnya seperti waktu kuliah, hanya saja raut wajahnya lebih matang dan tatapan matanya lebih tajam. Ia duduk di hadapanku, tanpa basa-basi dan langsung berkata,
Ceritakan dari awal. Jangan ada yang terlewat, terutama urutan waktunya. Kalimat itulah yang membuatku lebih tenang. Aku mulai bercerita. Dari makan malam semalam, permintaan meminjam emas, telepon pagi ini, lahan fiktif, sekolah internasional yang tidak ada nama anaknya, mobil baru, dan panggilan video di pusat perbelanjaan. Aku menceritakan semuanya. Semakin aku bercerita, semakin potongan-potongan teka-teki di kepalaku tersusun menjadi sebuah garis lurus yang mengerikan. Reza mendengarkan dengan saksama, hanya sesekali menyela untuk bertanya, jam berapa? Ada saksi yang mendengar? Pesannya masih disimpan? Foto plat nomornya dapat? Tidak ada satupun kalimat umpatan atau usulan untuk langsung menyerang mereka di media sosial. Setelah aku selesai bercerita, Reza meletakkan cangkir kopinya, berkata perlahan. Pertama, jangan hubungi mereka, jangan mengancam, jangan unggah apapun. Mereka sedang merasa di atas angin, karena mengira kamu hanya anggota keluarga yang bisa ditekan. Biarkan mereka lengah sedikit lebih lama. Kedua, kumpulkan semuanya menjadi satu berkas. Aku mengangguk. Reza mengambil selembar tisu, menulis beberapa baris dengan pulpen, lalu mendorongnya ke arahku. Simpan semua pesan. Kalau mereka menelepon, usahakan ada orang lain yang ikut mendengar. Ambil tangkapan layar semua percakapan, simpan berdasarkan waktu. Foto mobil, foto dimal, foto kwitansi emas, dan terutama, foto nomor seri. Ini sangat penting. Untuk emas antam, jika toko yang membeli kembali mengikuti prosedur, jejaknya bisa dilacak. Aku menatapnya. Dilacak bagaimana? Reza bersandar di kursi. Tidak selalu 100% berhasil, tapi ada peluang. Toko besar yang membeli dalam jumlah banyak biasanya menyimpan rekaman CCTV, bukti transaksi, dan data penjual, minimal KTP. Kamu kan di bidang ini, kamu tahu di mana biasanya orang menjual emas dalam jumlah besar dengan cepat? Tepat pada saat itu, sebuah kepingan puzzle di kepalaku menyatu. Ya, aku tahu. Bekerja di industri ini, aku mungkin tidak menguasai seluruh pasar. Tapi aku cukup tahu toko mana saja di sekitar Jakarta yang biasa membeli kembali emas dalam jumlah besar, prosesnya cepat, dan sering menjadi tujuan penjual emas ilegal. Pasangan suami istri itu bukan orang yang punya koneksi mendalam di dunia perhiasan. Semakin mereka butuh uang cepat, semakin besar kemungkinan mereka memilih jalan pintas. Aku membuka ponsel, mencari folder foto yang kuambil semalam, lalu menunjukkannya pada Reza. Ia memperbesar setiap gambar, melihat nomor serinya dengan sangat teliti. Bagus. Ini keuntungan terbesarmu. Banyak orang kehilangan emas dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ingat detailnya. Kamu punya nomor seri. Ini bukti hitam di atas putih. Aku bersandar. Untuk pertama kalinya sejak pagi, pikiranku tidak lagi kalut. Reza melanjutkan, ingat satu hal. Mulai sekarang, jangan berpikir dalam kerangka kakak ipar atau adik ipar. Anggap ini kasus penipuan dan penggelapan aset. Semakin kamu bisa memisahkan emosi, semakin kamu tidak akan bisa dipermainkan oleh mereka. Kalimat itu membuatku terdiam selama beberapa detik. Benar. Sejak pagi, yang paling menyakitkan adalah karena ini dilakukan oleh keluarga. Justru karena keluarga, setiap bukti yang terungkap terasa seperti sabetan ganda. Tapi, jika aku terus berpikir sebagai keluarga, aku akan kembali terjebak dalam drama, air mata, dan kalimat sudahlah, lupakan saja. Setelah dari kafe, aku dan Reza berpisah, mendatangi beberapa toko emas besar. Dua tempat pertama tidak ada transaksi yang cocok. Di toko ketiga, sebuah toko besar di jalan utama dengan papan nama yang terang benderang, jantungku tiba-tiba berdebar lebih kencang. Begitu aku menjelaskan jenis emas dan waktunya, manajer toko itu sedikit tertegun. Ia menatapku, lalu menatap Reza, suaranya waspada. Ibu punya bukti kepemilikan emas itu? Aku membuka ponsel, menunjukkan foto kwitansi dan nomor seri, menjelaskan secara singkat bahwa asetku sepertinya telah dijual oleh orang lain tanpa seizinku. Mungkin karena melihat penjelasanku yang runut dan bukti yang lengkap, ia mengajak kami ke ruang dalam untuk memeriksa. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah yang serius.
Pagi tadi kami memang membeli emas dengan spesifikasi yang sama persis seperti yang ibu sebutkan. Nomor serinya banyak yang cocok. Penjualnya seorang laki-laki. Dadaku terasa sesak. Apa ada datanya, Pak? Ia mengangguk. Ada. Kami punya rekaman CCTV, bukti transaksi, dan foto KTP sesuai peraturan. Aku membeku. Manajer itu memutar monitor ke arahku. Rekaman CCTV menampilkan gambar yang jelas. Seorang pria memakai topi dan masker, tapi saat ia menurunkan maskernya untuk verifikasi data, wajah itu tidak salah lagi. Mas Agus, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Ternyata tidak ada perampokan, tidak ada jalan sepi, tidak ada penjambretan. Tepat di pagi hari saat Mbak Riana meneleponku sambil menangis, suaminya sudah membawa emasku ke sini dan menjualnya dengan santai seolah itu miliknya. Reza menepuk bahuku pelan. Tenang. Ini mata rantai yang sangat kuat. Aku menggenggam ponselku, melihat kembali nomor seri di layar monitor dan membandingkannya dengan foto di ponselku. Cocok. Cocok sampai membuatku merinding. Sejak saat itu, kebenaran bukan lagi sekadar firasat. Ia sudah punya gambar, punya surat, punya rekaman, punya nama. Dan aku tahu, sebelum melapor atau melakukan tindakan hukum apapun, aku akan menunjukkan semua ini pada Bagus. Bukan untuk memohon agar ia memihakku, tapi untuk melihat. Di hadapan bukti yang sejelas ini, sejauh mana lagi ia akan membela kakaknya. Aku tidak langsung ke rumah mertua, juga tidak menelepon Mbak Riana lagi. Aku pulang ke apartemen kami, menutup pintu, duduk di depan meja makan, lalu mencetak semua yang bisa dicetak, menyimpan semua yang perlu disimpan, dan menyusun foto berdasarkan waktu. Dari foto mobil putih di parkiran, foto Mas Agus membawa tas belanja, hingga rekaman CCTV di toko emas dan nomor seri yang cocok. Semuanya terhampar di hadapanku, datar dan dingin seperti bilah pisau yang baru diasah. Bagus pulang sekitar jam 7 malam. Begitu masuk, ia melihat tumpukan kertas di meja, wajahnya langsung pucat. Kamu sedang apa? Aku tidak mempersilakannya duduk. Aku hanya menarik kursi di seberang. Suaraku tenang hingga aku sendiri merasa aneh. Duduk. Hari ini aku mau kita bicara sampai tuntas. Bagus duduk dengan ragu. Aku mendorong lembar pertama ke arahnya. Ini foto mobil baru kakak iparmu siang tadi. Dan ini fotonya membeli tas mewah dengan uang tunai. Aku tidak menunggunya bereaksi. Aku meletakkan ponselku, membuka rekaman dari toko emas. Dan ini, suami kakakmu menjual emas milikku pagi tadi. Bagus menatap layar lekat-lekat. Tenggorokannya bergerak beberapa kali tapi tidak ada suara yang keluar. Aku memperbesar gambar untuk membandingkan nomor seri. Lihat baik-baik. Setiap batang, setiap nomor. Tidak ada yang meleset. Baru pada saat itulah bahunya merosot. Bagus menutupi wajahnya dengan tangan, duduk terdiam untuk waktu yang sangat lama. Aku menunggu. Aku benar-benar menunggu satu kalimat maaf, atau setidaknya, aku mengerti. Tapi yang ia katakan pada akhirnya adalah, Mbak Riana memang salah, tapi mungkin dia terdesak sekali makanya nekat. Aku mengangkat kepala menatap suamiku, mengira aku salah dengar. Apa katamu? Bagus menghela napas berat, matanya memerah. Coba kamu pikir, kalau tidak kepepet, siapa yang mau begitu? Kakakku itu orangnya gengsian, mungkin utangnya sudah menumpuk makanya. Aku tertawa. Tawa yang terdengar lebih dingin dari tangisan. Hebat sekali. Aku membawa bukti kejahatan di depan matamu, dan hal pertama yang kamu pikirkan masih mencari alasan untuk kakakmu. Bagus menjadi kesal, nadanya meninggi. Terus kamu mau apa? Mau memenjarakan kakakku? Aku menopangkan kedua tangan di meja, menatap lurus ke arahnya. Pertanyaan itu salah alamat. Seharusnya kamu bertanya, kakakmu mau apa dariku? Meminjam emas lalu mengarang cerita dirampok. Suaminya menjual emas pagi hari, siangnya beli mobil dan tas, malamnya berencana makan besar. Kamu mau aku duduk di sini sambil tepuk tangan memuji kenekatan kakakmu? Bagus menggigit bibir, tidak bisa berkata apa-apa. Aku pikir setidaknya sampai di sini ia akan diam, tapi tidak. Kebiasaan membela kakaknya sudah terlalu mendarah daging.
Ia kembali bergumam, atau, biar aku bicara dulu sama ibu dan Bariana. Masalah keluarga diselesaikan secara kekeluargaan. Aku bersandar di kursi, hatiku terasa semakin hampa. Bertahun-tahun selalu begini. Setiap kali aku dirugikan, solusi bagus selalu bicara baik-baik, jangan dibesar-besarkan. Hanya saja kali ini, harga yang harus kubayar bukan sekadar gelang atau puluhan juta. Ini adalah seluruh tabunganku selama hampir separuh hidupku. Aku baru saja hendak bicara, ketika ponselku menampilkan notifikasi saldo. Sebuah pesan dari bank muncul di layar. Telah terjadi penarikan dari rekening tabungan bersama Anda sebesar Rp300.000. Aku terdiam, jantungku berdebar kencang. Kamu baru saja apa? Bagus melirik ke ponselku, wajahnya seperti kehabisan darah. Kepanikannya adalah jawaban tercepat. Aku sontak berdiri. Kamu menarik uang dari rekening bersama? Ia tergagap. Aku titipkan ke ibu. Titip untuk apa? Suaraku tidak keras, tapi setiap kata keluar seperti jarum tajam. Kamu transfer hampir 500.000 ke ibumu untuk apa? Bagus menelan ludah, matanya tidak berani menatapku. Kakakku sedang dikejar utang. Aku takut kalau masalah ini membesar, penagih utang akan datang, aku hanya mau membantu kakak melewati masa sulit ini. Aku mendengarnya dan pandanganku seolah tertutup kabut kelabu. Jadi, bukan hanya Mbak Riana dan Mas Agus. Bagus juga sudah terlibat lebih dalam dari yang kukira. Ia bukan lagi sekadar pembela buta. Ia telah mengambil uang bersama kami dan diam-diam mentransfernya ke keluarganya, sementara aku sedang sibuk mengumpulkan bukti untuk menyelamatkan asetku sendiri. Aku duduk kembali dengan sangat perlahan, kedua tangan di atas lutut agar tidak gemetar. Bagus, sejak kapan kamu berpikir uang bersama kita, adalah sesuatu yang bisa kamu pakai untuk menambal lubang kakakmu tanpa bertanya? Ia menjadi panik, suaranya melemah. Aku berencana memberitahumu nanti. Tapi saat itu kakakku benar-benar kalut. Aku memotongnya. Lagi-lagi kakakmu. Ruangan hening. Di luar jendela, langit Jakarta sudah gelap total, gerimis meninggalkan jejak di kaca. Aku tiba-tiba teringat pepatah lama, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Aku sudah mengalah cukup lama. Mengalah untuk hal-hal kecil, demi kedamaian, demi Bagus tidak merasa serba salah. Tapi semakin aku mengalah, mereka semakin menganggapku lunak, mudah ditelan. Bagus duduk di hadapanku, bahunya terkulai, matanya merah. Jika ini beberapa tahun yang lalu, mungkin melihatnya begitu aku akan luluh. Tapi malam ini tidak. Karena aku mengerti, air mata pria terkadang bukan karena penyesalan, tapi karena untuk pertama kalinya ia melihat wanita di hadapannya tidak lagi mau diam diatur. Aku menarik napas perlahan, lalu berkata, aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Kamu bicara dengan ibumu, kakakmu, dan kakak iparmu. Kembalikan semua uang dan emasku, atau aku akan lanjutkan masalah ini sampai tuntas. Tidak ada lagi urusan keluarga. Bagus mengangkat kepala. Jangan paksa aku sampai sejauh itu. Aku tersenyum tipis. Bukan aku yang memaksa. Yang memaksaku sejak awal adalah seluruh keluargamu. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan memilih untuk terus mengalah demi mempertahankan pernikahan yang sudah keropos, atau berjuang sampai akhir untuk mendapatkan keadilan? Apakah menurut Anda Bagus adalah korban yang terjepit di antara ibu, kakak, dan istrinya, atau justru kelemahannya yang mendorong saya ke titik ini? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan teruslah menyimak, karena di balik pintu keluarga yang sudah terasa menyesakan ini, apa yang menantiku di depan ternyata jauh lebih pahit. Keesokan paginya, Bagus berangkat sangat awal. Ia tidak menatapku saat keluar, hanya mengucapkan satu kalimat menggantung, aku akan ke rumah ibu untuk bicara. Aku tidak menahannya, juga tidak bertanya lebih lanjut. Semalam aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Seorang pria yang sampai titik itu masih belum bisa membedakan mana yang benar dan salah, sebanyak apapun kita bicara, yang diterima hanya akan kalimat berkelit. Aku tidak punya tenaga lagi untuk berdebat seperti itu. Aku tiba di toko pagi-pagi sekali. Baru saja selesai berganti seragam,
ponselku bergetar terus-menerus. Bukan 1, tapi 3 atau 4 nomor tak dikenal menelepon bergantian. Aku sudah menduganya, jadi tidak kuangkat. Benar saja, kurang dari 10 menit kemudian, pesan dari kerabat pihak suami mulai berdatangan. Dewi, ada apa-apa? Dibicarakan baik-baik saja sebagai keluarga. Sesama saudara jangan karena harta sedikit jadi ribut besar. Wanita itu dinilai dari kemampuannya menjaga keharmonisan rumah tangga. Aku membaca setiap baris dan merasa geli sekaligus pahit. Tidak ada yang bertanya apa yang hilang dariku. Tidak ada yang bertanya kenapa Mbak Riana bisa memegang emasku. Tidak ada yang bertanya apa hak Mas Agus menjual emas itu. Semuanya hanya fokus pada satu hal. Bagaimana caranya agar aku menelan amarahku, tersenyum, dan kembali memainkan peran sebagai menantu yang tahu diri. Menjelang siang, Ibu Siti menelepon. Aku menatap layar selama beberapa detik sebelum menjawab. Suaranya di seberang tidak lagi semanis saat makan malam. Ia langsung ke inti masalah, suaranya berat dan lambat, setiap kata seperti pukulan di meja. Dewi, Ibu bicara jujur ya. Tindakanmu ini sudah keterlaluan. Aku berdiri di ruang belakang toko, satu tangan memegang ponsel, tangan yang lain mencengkeram tepi rak. Keterlaluan bagaimana, Bu? Tolong jelaskan. Ibu Siti mendengus. Kakak dan adik ada masalah uang, seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Ini kamu malah melacak, bertanya ke sana-sini, memotret, lalu mengancam mau lapor. Kamu tidak memikirkan harga diri suamimu? Aku menjawab sangat pelan. Saat Mbak Riana menjual emas saya, apa ada yang memikirkan harga diri saya, Bu? Di seberang sana hening sesaat, lalu nadanya berubah. Jangan bicara seperti itu. Tidak ada yang bilang kakakmu mau mengambil hartamu. Dia hanya sedang terdesak, pinjam sebentar lalu dikembalikan. Namanya keluarga. Darah lebih kental dari air. Siapa yang tidak pernah susah? Aku tertawa sinis. Pinjam sebentar tapi mengarang cerita dirampok, Bu? Pinjam sebentar tapi suaminya pagi jual emas, siangnya beli tas dan mobil? Di seberang sana terdengar helaan napas yang kasar, lalu ia mengucapkan kalimat yang benar-benar membuat hatiku dingin. Perempuan kalau sudah bersuami itu, harus berpikir panjang. Kalau kamu besar-besarkan masalah ini, nanti kamu mau hidup dengan siapa? Aku tidak langsung menjawab. Ada kalimat-kalimat yang setelah didengar, bukan amarah yang muncul, melainkan kehampaan. Ternyata di mata ibu mertuaku, putrinya yang menipuku tidak lebih mengerikan daripada aku yang berani melawan. Sore itu, hal yang paling kukhawatirkan akhirnya terjadi. Mbak Ririn memanggilku ke ruangannya. Dia adalah manajerku, orang yang teliti dan tegas. Begitu aku duduk, ia menyodorkan segelas air lalu bertanya, Dewi, jujur sama saya. Kamu sedang ada masalah apa dengan keluarga suamimu? Aku mendengarnya dan punggungku terasa dingin. Ada sedikit masalah pribadi, Mbak. Kenapa? Mbak Ririn menatapku lama, lalu merendahkan suaranya. Tadi pagi ada 2 perempuan datang ke toko. Tidak membeli apa-apa, hanya berdiri di luar dan menyindir ke satpam, bilang kamu tidak jujur soal emas, lalu menceritakan masalah keluargamu. Saya sudah suruh orang untuk mengusir mereka, tapi masalah ini tidak kecil, why? Wajahku memanas. Aku tahu itu pasti ulah keluarga suamiku. Mungkin kerabat Mbak Riana. Atau orang suruhan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata singkat. Saya sedang menangani kasus penggelapan aset pribadi oleh kerabat. Saya punya bukti dan akan menyelesaikannya secara hukum. Mohon maaf jika ini mengganggu toko. Mbak Ririn mengangguk, tapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Saya percaya kamu bekerja dengan prinsip, tapi profesi kita ini sensitif. Sekali dicap tidak jujur, pelanggan akan memandang kita berbeda. Kamu paham, kan? Tentu saja aku paham. Aku keluar dari ruangannya dengan kepala pusing. Bertahun-tahun bekerja, aku tidak pernah kehilangan 1 gram emas pun, tidak pernah membuat pelanggan mengeluh, tapi sekarang, justru keluarga suamiku yang menggunakan profesiku untuk menusukku dari belakang. Benar-benar, apa yang paling kita jaga, itulah yang pertama kali diserang oleh orang jahat. Pulang kerja, aku tiba di rumah lebih awal. Begitu membuka pintu,
aku melihat selembar kertas terlipat di atas meja. Tulisan tangannya berantakan tapi dipaksakan rapi. Aku membukanya, telapak tanganku mendingin. Isinya adalah surat pernyataan penyerahan emas, ditulis seolah-olah dariku, yang dengan sukarela menyerahkan 900 gram emas kepada Riana Puspita untuk modal investasi tanah bersama. Di bagian bawah, ada tempat kosong untuk tanda tangan. Tidak perlu menebak, aku tahu ini ulah siapa. Mereka sedang menyiapkan jalan keluar. Jika aku melanjutkan masalah ini, mereka akan berbalik mengatakan ini adalah kerjasama bisnis, untung rugi ditanggung bersama, tidak ada penipuan atau penggelapan. Aku sedang menatap kertas itu ketika Bagus masuk. Wajahnya lelah, matanya cekung seolah seharian ditarik ke sana kemari. Melihat kertas di tanganku, ia terdiam. Kamu sudah lihat? Aku mengangkat kepala, suaraku dingin. Siapa yang menulis ini? Bagus menunduk melepas sepatu, menghindari tatapanku. Ibu bilang ini supaya lebih mudah bicara. Mbak Riana sedang panik, hanya ingin ada pegangan agar nanti kita bisa duduk bersama. Aku tertawa terbahak-bahak, tawa yang bahkan kudengar sendiri terasa pahit. Duduk bersama bagaimana? Merampok lalu memaksa korban menandatangani surat investasi? Bagus menjadi kesal. Jaga bicaramu. Aku menatap lurus ke arahnya. Aku sudah sangat menjaga bicaraku, dengar baik-baik. Mulai sekarang, apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian lakukan, akan aku simpan sebagai bukti, termasuk kertas ini. Bagus berdiri mematung. Ruangan kecil itu terasa menyesakkan. Aku meletakkan kertas itu di meja, merapikannya, lalu memotretnya dengan ponsel. Sekali lagi, aku melihat dengan jelas bahwa keluarga suamiku tidak berniat memperbaiki kesalahan. Mereka sedang bekerja sama membangun lapisan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Dan semakin aku melihatnya, semakin hatiku mengeras. Karena aku mengerti, mulai dari sini, jika aku mundur selangkah, mereka akan maju 10 langkah, menginjak-injak harga diri, dan hidupku tanpa ragu. Keesokan paginya, aku belum selesai minum air hangat ketika Bagus menelepon. Suaranya di seberang tidak lagi kesal atau defensif seperti kemarin, melainkan berat dan putus-putus, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dewi, dengarkan aku. Mbak Riana kena kanker hati. Stadium akhir. Aku sedang berdiri di dekat meja dapur, tanganku memegang sandaran kursi. Mendengar itu, aku tidak langsung menjawab. Mungkin karena berita itu terlalu mengejutkan, atau mungkin karena aku tahu keluarga suamiku sudah terlalu sering berbohong, sehingga bahkan kabar paling mengerikan pun membuat orang harus berhenti sejenak untuk ragu. Bagus melanjutkan dengan cepat, seolah takut aku mematikan telepon. Dia baru tahu hasilnya, makanya beberapa hari ini dia sembunyikan karena tidak mau keluarga panik. Kemarin dia pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Kata dokter sudah parah. Tolong jangan lanjutkan masalah ini lagi. Dia memang salah, tapi orang sudah mau meninggal, apa kamu tega? Aku memejamkan mata selama beberapa detik. Jika ini masalah lain, mungkin aku akan langsung menolaknya. Tapi mendengar dua kata kanker, sulit bagi siapapun untuk tidak merasa iba. Bagaimanapun juga, Mbak Riana adalah orang yang sudah kukenal bertahun-tahun. Sepahit apapun, aku tidak ingin nanti dicap sebagai orang yang kejam pada seseorang di ambang kematian. Aku hanya bertanya satu kalimat. Dia dirawat di mana? Bagus menyebutkan nama sebuah rumah sakit umum besar di kota, suaranya merendah. Aku tidak memaksamu untuk langsung memaafkan. Tapi datanglah lihat dia sekali saja. Setelah itu, terserah kamu mau bagaimana. Setelah telepon ditutup, aku duduk terdiam untuk waktu yang lama. Kalender di dinding bergoyang pelan tertiup angin dari jendela. Di luar, langit masih berwarna kelabu khas Jakarta di musim hujan. Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Manusia memang punya ribuan cara untuk menjerat seorang wanita. Dengan air mata, dengan omongan orang, dengan kewajiban, dan sekarang, bahkan dengan penyakit. Siang harinya, aku mampir ke rumah orang tuaku. Ibuku, setelah mendengar ceritanya, hanya menghela napas dan meletakkan cangkir tehnya dengan pelan. Ayahku lebih diam,
tapi tatapannya sangat jernih. Beliau berkata perlahan, "Kamu mau pergi, silakan. Tapi pergi untuk memeriksa, bukan untuk luluh. Jadi orang harus punya perasaan, tapi hidup juga harus pakai akal. Tidak ada yang melarang kita kasihan pada orang sakit, yang ditakutkan adalah kita kasihan pada sebuah akting." Kata-kata itu menemaniku sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Ruang rawat inap sangat ramai. Koridor panjang. Bau desinfektan bercampur dengan bau bubur panas. Bau pakaian lembab. Dan bau kelelahan dari berbagai macam nasib manusia. Aku berjalan perlahan, mencari nomor kamar yang dikirim Bagus. Di dekat pintu, aku berhenti. Pemandangan di dalam, jika dilihat dari celah kaca, memang sangat mudah membuat orang iba. Mbak Riana berbaring membelakangi pintu, ditutupi selimut tipis. Rambutnya tergerai berantakan. Ibu Siti duduk di sampingnya, wajahnya murung, sedang mengupas apel. Bagus berdiri di ujung tempat tidur, punggungnya membungkuk seperti orang yang putus asa. Melihat sekilas, aku harus mengakui, jika hanya melihat itu, aku akan sangat mudah percaya. Aku tidak langsung masuk. Aku berdiri di samping, pura-pura melihat ponsel. Beberapa saat kemudian, Ibu Siti keluar membawa termos. Bagus juga menerima telepon dan bergegas turun. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku berbalik dan berdiri di sudut koridor yang tersembunyi, cukup untuk melihat ke dalam dari jendela kaca yang panjang. Hanya sekitar 10 detik kemudian, saat di dalam kamar sudah tidak ada siapa-siapa, wanita yang tadinya berbaring lemas itu tiba-tiba bangun. Tidak pelan, tidak kesakitan. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sekarat. Mbak Kriana meraih sesuatu dari bawah tempat tidur. Sebuah kantong kertas yang familiar, aku menyipitkan mata. Kantong ayam goreng. Ia membuka kotaknya, mengambil sepotong paha ayam dan melahapnya. Ia mengunyah dengan kuat, tangan yang lain memegang ponsel dan terus menggulir layar, sesekali mengetik sesuatu lalu tersenyum sendiri. Caranya duduk dengan kaki sedikit disilangkan, caranya membuka saus sambal dan mencocol ayam dengan lihai, membuatku yang berdiri di luar merasakan darahku mendingin. Aku tidak menyerbu masuk. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam video, memegangnya dengan stabil. Lensa kamera menangkap dengan jelas. Mbak Riana duduk tegak makan ayam goreng, menjilati jarinya, matanya terpaku pada layar ponsel. Sama sekali tidak ada jejak seseorang yang sedang berjuang melawan kanker hati stadium akhir. Setelah selesai merekam, aku masih berdiri diam selama beberapa saat, bisa mendengar detak jantungku yang berat. Ada sebuah batas di mana ketika seseorang dihina secara berlebihan, emosinya tidak lagi meledak. Emosinya membeku. Aku tidak lagi merasa marah ingin menyerbu dan memakinya. Aku hanya merasa jijik. Beberapa saat kemudian, Ibu Siti kembali. Sebelum masuk, ia masih sempat berdiri di depan pintu, merapikan kerudungnya, menarik napas dalam-dalam seolah bersiap untuk naik ke panggung baru. Di dalam, Mbak Riana dengan cepat menyembunyikan kotak ayam di bawah selimut, kembali berbaring miring, tangannya di dahi, wajahnya mengerut kesakitan dengan sangat natural. Jika aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang baru saja terjadi, mungkin aku juga akan bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu curiga. Aku berbalik dan berjalan lurus ke lobi rumah sakit, tidak mampir ke kamarnya. Sampai di depan pintu keluar, angin panas dari jalanan menerpa, tapi aku tetap merasa dingin. Baru saja duduk di motor, ponselku bergetar. Notifikasi dari bank memberitahukan bahwa rekening bersamaku baru saja didebet sejumlah besar uang. Aku membukanya. Sebuah transaksi pembayaran di rumah sakit, jumlahnya membuat kelopak mataku berkedut. Bukan beberapa juta untuk biaya rawat inap, tapi jumlah yang cukup besar untuk disebut sebagai layanan. Aku terdiam selama beberapa detik, lalu membuka aplikasi mobile banking untuk melihat detailnya. Nama unit pembayaran tertera dengan jelas. Aku tidak mengerti semua kode layanannya. Tapi melihatnya saja sudah cukup untuk tahu bahwa ini tidak seperti biaya pengobatan kanker darurat seperti yang diceritakan Bagus. Ini lebih berbau paket pemeriksaan kesehatan premium. Sama persis seperti cara keluarga suamiku yang selalu suka memakaikan baju mewah pada semua urusan kotor mereka.
Aku menatap gedung rumah sakit di hadapanku. Orang keluar masuk, ramai sekali. Suara sirene ambulans terdengar dari kejauhan. Semua di luar sana adalah penderitaan yang nyata, penyakit yang nyata, perpisahan yang nyata. Hanya keluarga suamiku yang menjadikan semua itu sebagai bahan drama. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Sejak saat itu, keraguan terakhir di dalam diriku lenyap. Tidak ada lagi pikiran apakah aku terlalu kejam, tidak ada lagi mungkin mereka benar-benar terdesak. Seseorang yang bisa menjadikan penyakit sebagai tameng, berarti mereka berani melakukan apa saja. Aku memarkir motorku di tepi jalan, membuka folder video yang baru saja kurekam, menontonnya sekali lagi, lalu menyimpannya di folder terpisah. Tanganku tidak lagi gemetar, hatiku tidak lagi kalut, hanya ada satu perasaan yang sangat jelas yang semakin menguat di dadaku. Mulai dari sini, aku tidak akan membiarkan mereka mempermainkanku dengan drama apapun lagi. Aku tidak langsung pulang setelah dari rumah sakit. Aku mampir ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan, memesan air mineral, lalu membuka kembali rincian transaksi di ponselku. Angkanya tertera sangat jelas, Rp120.000. Penerimanya adalah sebuah paket layanan di rumah sakit. Bukan uang muka darurat. Bukan juga biaya obat harian. Bekerja di toko emas selama bertahun-tahun memberiku kebiasaan yang sulit dihilangkan. Jika sudah curiga, harus dilihat sampai tuntas. Dan semakin aku lihat, semakin aku yakin biaya itu berbau paket layanan pilihan. Jenis yang digunakan untuk medical check-up lengkap di kamar VIP, bukan untuk kasus kanker stadium akhir yang kritis. Malam itu, Bagus pulang telat. Begitu membuka pintu, ia sudah melihatku duduk di meja makan. Di hadapanku ada ponsel, buku catatan, dan selembar kertas berisi urutan waktu kejadian. Ia berhenti sejenak. Beberapa hari ini, setiap kali melihatku duduk seperti itu, wajahnya langsung menunjukkan kewaspadaan seseorang yang tahu akan mendengar sesuatu yang tidak ia inginkan. Aku tidak membiarkannya bicara lebih dulu. Aku mendorong ponsel ke arahnya. Jelaskan soal ini. Bagus menunduk melihat layar. Hanya dengan satu lirikan, lehernya menegang. Tapi dengan cepat ia mencoba menjaga nada suaranya tetap normal. Biaya pemeriksaan untuk Mbak Riana. Pemeriksaan apa yang habis 120 juta? Tanyaku. Setiap kata ku ucapkan dengan jelas. Kanker stadium akhir tapi bayarnya pakai paket layanan? Bagus menarik kursi dan duduk, kedua tangannya saling bertautan. Dokter bilang harus ada beberapa tes mendalam. Aku takut kalau di rumah sakit biasa antrinya lama, jadi aku pindahkan ke yang lebih bagus biar cepat. Aku menatap lurus ke wajah suamiku. Kamu punya rekam medisnya? Bagus menggeleng. Ibu yang pegang. Kamu punya surat diagnosisnya? Bagus diam. Aku mengambil ponsel, memutar video yang kurekam di rumah sakit, lalu meletakkannya di hadapannya. Kalau begitu, lihat ini. Wajah Bagus berubah setiap detiknya. Ia melihat Mbak Riana bangun, mengambil kotak ayam goreng, makan dengan lahap, sambil memainkan ponsel dengan sangat lincah. Setelah video selesai, ia bersandar di kursi, bibirnya terkatup rapat hingga memutih. Aku ke rumah sakit untuk memeriksa, bukan untuk ikut bermain drama dengan keluargamu, kataku pelan. Itu pasien kanker hati stadium akhir kalian? Sakit sekali sampai bisa makan ayam goreng dengan begitu nikmat? Bagus menutupi wajahnya. Mungkin dia hanya pura-pura kuat biar kita tidak khawatir. Aku tertawa, kali ini tidak lagi bisa menahan diri. Kamu bicara begitu, kamu sendiri percaya. Ruangan hening, hanya terdengar detak jam dinding. Bagus tidak menjawab, kebisuannya justru lebih memberatkannya daripada kata-kata apapun. Ia tahu, ia melihatnya. Tapi seperti biasa, hal pertama yang ia lakukan adalah mencari alasan untuk menunda pengakuan. Aku menarik buku catatanku, membuka halaman yang baru saja kutulis. Dengar baik-baik. Pagi hari Mbak Riana menelepon menangis karena dirampok. Siangnya, kakak iparmu mengendarai mobil baru dan membeli tas mewah. Sorenya, aku mendapatkan rekaman CCTV dari toko emas, penjualnya benar-benar dia. Keesokan harinya, ibumu membawa kerabat untuk menekanku menandatangani surat investasi palsu. Dan hari ini,
kakakmu memerankan pasien kanker, sementara uang bersama kita dipotong 120 juta untuk paket layanan di rumah sakit. Kamu masih mau aku percaya ini semua hanya kebetulan? Bagus duduk tak bergerak. Aku melihat bahunya merosot perlahan. Tapi bukannya langsung mengaku salah, ia masih mencoba menyelamatkan keadaan. Aku hanya ingin membantu kakak melewati masa sulit ini. Penagih utangnya beberapa hari ini terus menelepon, ibu menangis terus. Aku benar-benar terjepit, Wi. Aku mendengarnya dan merasa lelah sekaligus dingin. Kamu terjepit di antara ibu, kakak, dan aku. Tapi anehnya, setiap kali yang dirugikan selalu hanya aku. Bagus mengangkat kepala, matanya merah. Jangan bicara begitu. Aku juga tidak senang. Aku tidak bilang kamu senang, kataku sambil bersandar. Aku hanya bilang kamu sedang memilih. Dan setiap kali, kamu selalu memilih kedamaian untuk keluargamu dengan mengorbankan uang, harga diri, dan kesabaran istrimu. Bagus mencengkeram tepi meja. Aku tahu di dalam dirinya berkecamuk banyak hal, kasihan pada ibu, takut kakaknya hancur, malu pada kebenaran, takut kehilangan istri, takut dicap anak durhaka. Tapi mengasihi siapa adalah haknya. Mengambil uang bersama kami, mengambil kepercayaanku untuk menutupi ketakutannya, itu bukan lagi kasih sayang. Itu adalah keterlibatan. Malam itu, aku tidak berdebat lagi. Berdebat dengan orang yang sudah terbiasa hidup di dua sisi hanya akan membuatku lelah. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan sendirian menyusun kembali semua bukti. Video di rumah sakit, rincian transaksi 120 juta, foto mobil, kwitansi emas, nomor seri, surat investasi palsu, semuanya menumpuk, bukan lagi sekadar kepingan curiga, tapi sudah menjadi sebuah sistem. Hampir jam 11 malam, ponselku menyala karena ada pesan di grup keluarga suami yang selama ini jarang kubuka. Pengirimnya adalah sepupu Bagus. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuatku mengerti mereka akan menggelar drama baru. Katanya perawatan di rumah sakit internasional lebih bagus. Kasihan Mbak Riana, sudah sakit parah masih ditekan sama adik ipar. Aku membaca pesan itu. Bibirku terkatup rapat. Jadi, setelah rumah sakit umum, mereka berencana memindahkan Mbak Riana ke rumah sakit internasional. Tempat di mana kamarnya lebih bagus, citranya lebih bersih, dan yang terpenting, lebih mudah untuk membangun panggung belas kasihan. Bukan lagi sekadar tangisan di dalam rumah, mereka akan mendorong cerita ini keluar untuk menarik simpati publik. Aku mematikan layar, meletakkan ponsel, menatap bayanganku di jendela yang gelap. Aku melihat wanita di cermin itu tidak lagi sama seperti beberapa minggu yang lalu. Bukan lagi orang yang hanya ingin damai dan selalu mengingatkan diri untuk bersabar. Setiap topeng yang keluarga suamiku buka, justru membuatku semakin sadar. Dan aku mengerti, pertarungan ini, jika dilanjutkan, tidak akan berhenti di meja makan atau rumah sakit. Pertarungan ini akan dibawa ke tengah keramaian, di mana air mata palsu terkadang lebih cepat menyebar daripada kebenaran. 2 hari kemudian, seperti yang kuduga, Mbak Riana pindah ke sebuah rumah sakit internasional di kawasan Jakarta Barat. Hanya dengan melihat foto-foto yang sengaja dikirim Ibu Siti ke grup keluarga, aku sudah tahu tujuannya. Kamar rawat yang luas, tirai berwarna krem, vas bunga segar di samping tempat tidur, spray putih bersih, dan buah-buahan impor di meja. Semuanya tampak seperti properti yang disiapkan untuk sebuah pemotretan penderitaan. Jika tidak tahu apa yang telah kulihat di rumah sakit sebelumnya, mungkin aku juga akan sedikit luluh melihat pemandangan itu. Bagus tidak banyak bicara lagi padaku. Ia berangkat pagi, pulang malam, dan ponselnya selalu diletakkan menghadap ke bawah. Sikap canggung seseorang yang terjepit di dua sisi terlihat jelas dari setiap langkahnya. Tapi semakin aku melihatnya begitu, aku semakin lelah. Karena sekarang aku mengerti, bahaya terbesar dari Bagus bukanlah kekerasannya, melainkan kelemahannya yang tak terbatas. Pria itu tidak perlu membentak atau memukul istrinya. Cukup dengan berulang kali salah menempatkan diri, ia sudah cukup untuk menghancurkan hidup orang di sampingnya. Malam itu, saat aku baru saja pulang kerja, ponselku bergetar hebat. Bukan panggilan, tapi notifikasi dari media sosial.
Aku jarang menggunakan platform itu selain untuk membaca berita atau menonton video masak, jadi biasanya tidak seramai ini. Aku membukanya dan melihat nama sepupu suamiku baru saja membagikan siaran langsung dengan keterangan, "Kasihan Mbak Riana, sudah sakit parah masih terus ditekan." Aku mengkliknya. Di layar, tampak Mbak Riana sedang bersandar di bantal, wajahnya dibuat pucat dengan sengaja. Bibirnya pucat, rambutnya tergerai menutupi bahu, pencahayaan di kamar diatur sedemikian rupa agar kulitnya terlihat pucat tapi tetap cantik, lemah tapi tetap jelas. Suaranya lirih dan terputus-putus, persis seperti orang yang sedang mengumpulkan sisa tenaga untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Saya tidak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Sakit saja sudah cukup berat, tapi orang di rumah sendiri pun tidak membiarkan saya tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur, mataku tak lepas dari layar. Mbak Riana tidak menyebut namaku secara langsung. Dia cerdik. Dia bercerita dengan gaya tersirat, membiarkan penonton menyimpulkan sendiri tentang bagaimana bisnisnya gagal, bagaimana ia meminta bantuan adik ipar dan berjanji akan mengembalikannya, bagaimana ia belum sempat berusaha tapi sudah divonis sakit parah, bagaimana ia sudah memohon waktu tapi terus dikejar. Saat suaranya tercekat, ia bahkan memalingkan wajah dan menyeka sudut matanya, komentar mengalir deras di bawahnya. "Kasihan sekali, Kak. Ipar macam apa yang begitu kejam? Orang sudah mau meninggal masih ditagih utang. Boleh minta nomor rekeningnya? Saya mau bantu sedikit." Aku membaca setiap komentar dan hatiku terasa dingin, tidak lagi panas. Dulu jika difitnah, mungkin aku akan gemetar karena marah. Tapi sekarang, saat aku sudah melihat dengan jelas esensi dari drama ini, aku hanya merasa jijik. Jijik karena Mbak Riana tidak hanya mengambil uangku, tidak hanya menjadikan penyakit sebagai tameng, tapi ia juga ingin mengubah belas kasihan orang asing menjadi perisai untuk terus lari dari kesalahannya. Di tengah siaran langsung, ia bahkan dengan cerdik mengucapkan kalimat pamungkas. "Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyalahkan nasib saya yang buruk. Sampai terbaring di sini pun masih merepotkan orang lain." Mendengar itu, komentar di bawah semakin ramai. Dunia memang begitu, mereka mudah bersimpati pada orang yang tahu kapan harus menangis dan berbicara lembut, sementara orang yang diam, yang tegar, yang tidak mengeluh, sangat mudah didorong ke peran antagonis. Aku baru saja hendak mematikannya ketika mataku terhenti pada sesuatu. Di belakang Mbak Riana, di samping lemari kaca kecil tempat teko air, ada sebuah pantulan samar di kaca. Awalnya aku hanya melihat kilatan cahaya, tapi karena terbiasa memeriksa detail, mataku sangat awas. Aku memutar ulang video itu, memperlambatnya, dan melihat lebih teliti. Di dalam pantulan kaca itu, ada bayangan seorang pria yang sedang duduk bersandar di kursi, kakinya disilangkan dengan santai, tangannya memegang segelas anggur merah. Di meja kecil di sampingnya, ada piring makanan dan buah-buahan yang sudah dikupas. Postur duduknya, bahunya, bahkan caranya memiringkan kepala saat minum, tidak salah lagi. "Mas Agus." Aku memegang ponselku, jantungku berdebar kencang. Di layar utama, Mbak Riana sedang bercerita dengan lirih tentang bagaimana ia didesak sampai ke ujung tanduk. Di pantulan kaca di belakangnya, suaminya yang seharusnya berduka karena istrinya sakit parah, justru sedang duduk santai minum anggur seperti sedang berlibur. Aku memutarnya lagi. Kali ini aku bahkan melihatnya menunduk mengambil makanan. Bukan ilusi. Bukan salah pencahayaan. Itu adalah sebuah kecerobohan yang nyata. Aku mengambil tangkapan layar berkali-kali, lalu merekam bagian itu menjadi file terpisah. Semakin aku melakukannya, pikiranku semakin jernih. Benar kata orang, hidup dengan kepalsuan suatu hari akan merugikan diri sendiri. Para pemain drama seringkali hanya fokus pada kamera di depan, dan lupa bahwa di dunia nyata ada cermin, ada pantulan, ada sudut-sudut gambar yang tidak bisa berbohong. Aku duduk diam beberapa menit lagi, mendengarkan Mbak Riana melanjutkan keluh kesahnya. Kali ini, setiap tetes air matanya tidak lagi membuatku kesal. Air mata itu berubah menjadi data dingin di kepala, sebuah mata rantai baru, sebuah bukti baru. Sekali lagi,
mereka sendiri yang membuka celah saat mengira sedang berhasil menggiring opini publik. Setelah mematikan siaran langsung, aku membuka kontak dan berhenti di nama pengacara, Melati Suryo, yang direkomendasikan Reza. Aku meneleponnya. Di seberang sana, suara seorang wanita yang jelas dan tenang menjawab. Halo, dengan saya. Aku tidak berputar-putar. Mbak, saya butuh konsultasi. Saya sedang menghadapi kasus penggelapan aset oleh keluarga, pemalsuan dokumen, pura-pura sakit, dan baru saja mereka memutarbalikkan fakta di media sosial. Saya punya bukti. Pengacara Melati diam selama beberapa detik, lalu langsung bertanya, apakah buktinya sudah Anda susun berdasarkan waktu? Aku menjawab, sudah. Apakah Anda menyimpan semua bukti asli seperti pesan, foto, video, dan file yang menunjukkan sumbernya? Semuanya saya simpan. Suara Mbak Melati merendah, singkat tapi mantap. Bagus. Anda tidak perlu berteriak. Anda hanya butuh bukti yang cukup. Aku duduk lebih tegak. Kalimat itu terdengar ringan, tapi seperti mengunci sesuatu di dalam kepalaku. Benar. Sejak awal, keluarga suamiku menggunakan berbagai cara untuk mempermainkan emosiku. Marah, kasihan, sedih, malu. Tapi yang bisa membawa seorang wanita keluar dari lingkaran itu bukanlah teriakan, melainkan bukti yang begitu kuat hingga tidak bisa dibantah. Aku membuat janji bertemu dengan pengacara Melati keesokan paginya. Setelah telepon ditutup, aku membuka kembali folder di ponselku. Emas yang dijual, uang bersama yang ditarik, surat investasi palsu, video makan ayam goreng, siaran langsung penuh air mata, pantulan Mas Agus yang minum anggur. Semuanya sudah saatnya disusun menjadi berkas yang utuh. Aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu kota sudah menyala. Aku tiba-tiba berpikir, orang yang hidup jujur terkadang merugi karena tidak bisa berakting. Tapi ketika didesak terlalu lama, orang yang tidak bisa berakting itu justru punya satu keuntungan besar. Mereka tidak perlu mengingat kebohongan apa yang mereka katakan kemarin agar tidak ketahuan hari ini, sementara pembohong hanya butuh satu kesalahan kecil dalam satu frame gambar untuk meruntuhkan seluruh panggung yang telah mereka bangun dengan susah payah. Keesokan paginya, aku bertemu dengan pengacara Melati Suryo di kantor kecilnya di daerah Menteng. Ia beberapa tahun lebih tua dariku, berpakaian rapi, rambutnya diikat rendah, bicaranya singkat tapi tegas. Begitu aku duduk, ia berkata, ceritakan dari awal sesuai urutan waktu. Jangan dahulukan emosi, biarkan data yang berbicara. Aku meletakkan map berisi berkas yang sudah kususun semalaman di atas meja. Kwitansi pembelian emas, foto nomor seri, pesan saat meminjam, rekaman suara saat Mbak Riana marah karena emas palsu, foto mobil baru, foto tas mewah, bukti transaksi dari toko emas, rincian penarikan dari rekening bersama, surat investasi palsu, video Mbak Riana makan ayam goreng di rumah sakit umum, dan foto dari pantulan kaca yang menunjukkan Mas Agus minum anggur saat siaran langsung. Setiap bukti kuberikan keterangan tanggal, waktu, dan siapa saja yang terlibat. Mbak Melati memeriksanya dengan sangat teliti, sesekali hanya mengangguk. Setelah hampir 1 jam, ia menutup map itu dan berkata, pihak lawan melakukan kesalahan fatal karena terlalu serakah. Jika ini hanya kasus pinjam emas dan mereka tahu kapan harus berhenti atau mencicil, mungkin Anda masih bisa terjebak di area abu-abu. Tapi mereka melangkah terlalu jauh. Menjual emas, menghilangkan jejak, membuat surat palsu, pura-pura sakit, dan menggunakan media sosial untuk menyerang balik. Semakin banyak lapisan kebohongan, semakin mudah untuk membuktikan rangkaian perbuatannya. Aku duduk diam mendengarkan, hatiku terasa lebih lapang. Mbak Melati melanjutkan, sekarang Anda belum perlu banyak bicara. Anda butuh satu pukulan telak yang membuat mereka membuka kedoknya sendiri di depan umum atau di hadapan saksi, agar nanti mereka tidak bisa lagi berkelit. Apakah Anda yakin kakak ipar Anda akan melakukan siaran langsung lagi hari ini? Aku menjawab, iya. Pagi tadi sepupu suami saya masih mengirim pesan di grup, mengajak semua orang untuk memberi dukungan. Mbak Melati menatapku. Kalau begitu, kita ke sana sekarang. Tapi ingat, Anda tidak boleh kehilangan kendali.
Siang itu, aku bersama Mbak Melati dan seorang staf notaris untuk membuat berita acara, langsung menuju ke rumah sakit internasional itu. Koridornya sangat berbeda dari rumah sakit umum, bersih, wangi, ber-AC, dan pencahayaan yang lembut membuat orang mudah lupa bahwa ini adalah tempat orang sakit. Aku berjalan ke depan kamar Mbak Riana. Dari dalam terdengar suaranya yang tercekat di telepon. Aku juga tidak tahu sisa waktuku berapa lama lagi. Aku mendorong pintu dan masuk. Seluruh ruangan membeku. Mbak Riana sedang bersandar di tempat tidur, ponselnya diletakkan di depannya, matanya masih basah. Ibu Siti duduk di sofa, memegang tisu. Bagus berdiri di dekat jendela. Mas Agus duduk di ujung ruangan, di hadapannya ada gelas berisi minuman merah yang sudah setengah diminum. Hanya dalam sekejap, aku melihat ekspresi mereka semua. Kaget, bingung, lalu berubah cepat menjadi waspada. Mbak Riana yang pertama kali bicara. Ia menarik selimut menutupi dadanya, suaranya lirih. "Dewi, kamu mau apa ke sini?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku meletakkan map berkas di meja, sedikit mengarahkan ponsel yang sedang siaran langsung itu ke arahku, lalu berkata dengan jelas, "Saya ke sini agar Mbak tidak perlu berbohong lagi." Komentar di layar masih berjalan. Aku melihat sekilas banyak yang memakiku dan mengasihani Mbak Riana. Tapi anehnya, saat itu aku tidak lagi merasa sakit hati. Mungkin karena ketika kita sudah memegang kebenaran, suara bising di luar menjadi tidak berarti. Aku membuka ponselku dan memutar video dari rumah sakit umum. Gambar Mbak Riana yang bangun dan makan ayam goreng muncul dengan jelas di tengah kamar mewah itu. Aku meletakkan ponselku di depan Ibu Siti. "Ibu lihat, ini pasien kanker hati stadium akhir keluarga kita beberapa hari yang lalu." Wajah Ibu Siti pucat, bibirnya bergerak tapi tidak ada kata yang keluar. Mbak Riana terperanjat, tangannya bergerak seolah ingin merebut ponselku, tapi Mbak Melati sudah angkat bicara dengan tegas. "Harap tetap di tempat. Semua tindakan Anda saat ini sedang direkam." Aku mengeluarkan rincian transaksi rekening. "Ini 120 juta dari rekening bersama saya dan Bagus, untuk membayar paket pemeriksaan kesehatan VIP. Tidak ada catatan pengobatan kanker seperti yang kalian katakan." Bagus berdiri membeku. Aku menoleh ke arahnya sekilas, lalu meletakkan bukti perbandingan nomor seri dan rekaman CCTV dari toko emas, dan ini, bukti Mas Agus menjual emas milik saya. Setiap nomor seri cocok, ada rekaman, ada KTP, ada bukti transaksi. Mas Agus sontak berdiri, wajahnya memerah. "Kamu punya hak apa masuk ke sini dan menuduh sembarangan?" Aku menatap lurus ke arahnya. "Hak sebagai orang yang asetnya kalian ambil, lalu kalian buat berbagai macam drama untuk membungkam saya." Selesai bicara, aku membuka siaran langsung semalam, memperbesar bagian pantulan kaca di belakang Mbak Riana. Seluruh ruangan seolah kehabisan udara. Di dalam frame, Mas Agus terlihat sangat jelas, duduk santai minum anggur sementara istrinya sedang bercerita tentang sekarat. Kali ini, komentar di layar berubah drastis. Kalimat kasihan mulai digantikan dengan pertanyaan penuh tanda seru. "Loh, jadi ini pura-pura sakit?" Istrinya nangis-nangis, suaminya santai minum di belakang, ada yang bahkan langsung menulis, "Ini penipuan." Wajah Mbak Riana pucat pasi, tangannya berpegangan pada sisi tempat tidur hendak turun. Suaranya yang lemah tadi hilang, digantikan oleh desisan penuh dendam. "Kamu menguntit saya, kamu menjebak saya." Aku berdiri diam. "Tidak." Mbak sendiri yang membuka semuanya. Ibu Siti mulai menangis. Tapi kali ini tangisannya tidak lagi membuatku ragu. Bagus masih berdiri di sana, wajahnya kelabu, seperti seseorang yang seluruh topengnya telah dilucuti. Sedangkan aku, setelah berhari-hari diseret melalui berbagai drama, akhirnya bisa mengucapkan kalimat yang selama ini kupendam. "Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, silakan bicara dengan pihak berwajib. Saya tidak lagi bicara dengan sentimen keluarga." Meninggalkan rumah sakit, aku tidak langsung pulang ke apartemen. Aku menelepon ibuku, berkata singkat, "Bu, aku mau pulang ke rumah malam ini." Ibuku tidak banyak bertanya, hanya menjawab, "Pulanglah, nak, nasi masih hangat." Mungkin hanya orang tua yang mengerti.
Terkadang anak mereka tidak butuh nasihat, hanya butuh tempat untuk duduk tanpa harus waspada pada drama apapun. Malam itu, rumah orang tuaku terasa hangat. Bau sayur bening dan ikan goreng tercium dari dapur. Hal yang sangat biasa, tapi membuat tenggorokanku perih. Ibuku mengambilkan nasi, menyajikan lauk, tidak bertanya apapun tentang kejadian di rumah sakit. Ayahku duduk di kepala meja, makan dengan tenang seperti biasanya. Justru suasana normal itulah yang membuat mataku panas. Selama berhari-hari, aku terjebak dalam kekacauan, hingga lupa bagaimana rasanya makan tanpa ada maksud tersembunyi. Selesai makan, aku baru saja duduk minum teh ketika ponselku berdering terus-menerus. Mbak Riana menelepon, Mas Agus menelepon, Ibu Siti menelepon. Aku mematikan nada deringnya. Kurang dari 10 menit kemudian, pesan suara masuk bertubi-tubi. Aku tidak membukanya. Hampir jam 9 malam, bel pintu berbunyi. Aku sudah menduganya. Benar saja, yang masuk adalah Bagus. Ia masih mengenakan pakaian kerja. Rambutnya acak-acakan. Matanya cekung. Tapi berbeda dari biasanya, malam ini wajahnya tidak lagi menunjukkan kelemahan. Wajahnya mengeras, seperti orang yang sudah dipaksa memilih satu sisi. Bagus menyapa orang tuaku sekilas, lalu menoleh padaku. Aku mau bicara berdua. Aku berjalan ke ruang tamu lebih dulu. Pintu baru saja ditutup, ia sudah menatapku lurus, suaranya berat. Sudah cukup, Dewi. Aku bersandar di kursi, tidak langsung menjawab. Bagus melanjutkan, kalimatnya seperti sudah dihafal. Kakakku memang salah, aku tidak menyangkal. Tapi kamu membongkar semuanya di siaran langsung di depan begitu banyak orang, itu sama saja mendorongnya ke jalan buntu. Ibu dari tadi menangis terus. Seluruh keluarga meneleponku. Apa kamu tidak memikirkan nama baik keluarga? Aku mendengarnya dan hanya merasa lelah. Nama baik keluarga kalian sudah hilang sejak kakakmu menjual emasku, bukan sejak aku membawa bukti. Bagus mengerutkan kening. Kamu ini selalu saja bicara soal benar dan salah. Hidup ini tidak semua harus diselesaikan sampai tuntas seperti itu. Aku menatapnya. Suaraku tetap datar. Benar, ada hal-hal yang tidak perlu diselesaikan sampai tuntas. Tapi mencuri aset, memalsukan surat, pura-pura sakit, dan menipu publik di media sosial, kalau itu semua masih kamu sebut masalah keluarga. Aku angkat tangan, Bagus menghela napas berat, melangkah lebih dekat. Aku bicara sekali lagi. Kamu cabut laporannya, lalu minta maaf secara terbuka pada Mbak Riana. Masalah ini berhenti di sini, aku masih bisa menanganinya. Aku mengira aku salah dengar. Aku minta maaf? Iya, Bagus menggeram. Kamu minta maaf karena sudah membesar-besarkan masalah dan merusak nama baik kakakku. Soal uang, nanti keluarga kami akan selesaikan pelan-pelan. Aku tertawa. Tawa yang membuat wajah Bagus menggelap. Aku bertanya perlahan, kamu datang ke sini untuk menuntut keadilan untukku, atau untuk memaksaku berlutut demi menyelamatkan muka keluargamu? Bagus diam sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang mungkin sudah ia pendam sejak tadi. Kalau kamu tidak mau, kita cerai. Ruang tamu rumah orang tuaku hening. Aku tidak merasa hatiku sakit, juga tidak kaget. Aneh. Terkadang, sebuah ultimatum, saat benar-benar didengar, justru hanya menyisakan ketenangan yang dingin. Karena pernikahan itu sebenarnya sudah lama retak. Aku menatap Bagus sangat lama. Pria di hadapanku ini pernah menjadi suamiku selama 8 tahun. Aku tidak menyangkal kebaikan yang pernah ia lakukan, tapi semua itu pada akhirnya tidak bisa mengalahkan kelemahannya yang sudah mendarah daging. Sampai titik ini, yang ingin ia selamatkan tetap bukan keadilan, melainkan citra keluarganya. Aku melepas cincin kawinku. Cincin tipis yang sudah begitu terbiasa kupakai. Aku meletakkannya di telapak tangan Bagus. Kalau begitu, kita cerai. Bagus tertegun. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku pilih cerai. Dan laporan hukumnya akan aku lanjutkan sampai tuntas. Wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Dewi, jangan keterlaluan. Aku menatap lurus ke matanya. Bukan aku yang keterlaluan. Aku hanya berhenti mengalah.
Ayahku keluar dari ruang makan saat itu. Beliau tidak menyela, hanya berdiri di sampingku, suaranya berat. Putri saya tidak menerima satu kata maaf pun dalam masalah ini, ibuku juga keluar. Beliau tidak menangis, tidak memarahi, hanya menatap Bagus dengan pandangan sedih. Pulanglah, nak. Jangan paksa dia lagi. Bagus menggenggam cincin itu, berdiri beberapa detik seolah menungguku berubah pikiran. Tapi aku tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa pernikahan tidak berakhir dengan pertengkaran hebat. Pernikahan itu berakhir saat seorang wanita sadar, ia tidak lagi ingin memohon agar pria di hadapannya mengerti perasaannya. Bagus berbalik, bayangannya menghilang di balik gerbang. Aku mendengar suara motornya menyala lalu menjauh. Hatiku tidak kosong seperti yang kutakutkan. Justru terasa ringan. Malam itu, aku duduk sampai larut, menyusun kembali semua berkas untuk terakhir kalinya. Kwitansi emas, nomor seri, rekaman CCTV, rincian rekening, video dari rumah sakit, potongan siaran langsung, surat investasi palsu, di luar, gerimis kembali turun. Aku menatap tumpukan kertas di hadapanku dan berpikir, benar kata orang, terkadang kita baru bertindak saat sudah terdesak, tapi bertindak di saat yang tepat lebih baik daripada diam dan membiarkan diri terseret arus. Dan besok pagi, aku akan membawa semua ini ke tempat yang seharusnya, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mendapatkan kembali hak paling mendasar, hak untuk hidup dengan harga diri. Keesokan paginya, aku mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambutku, lalu membawa seluruh berkas ke pihak berwajib. Langit Jakarta mendung, jalanan masih basah. Saat duduk di ruang tunggu, dengan map di pangkuanku, hatiku anehnya sangat tenang. Jika ini adalah aku beberapa tahun yang lalu, mungkin gagasan melaporkan keluarga sendiri sudah cukup membuatku gemetar. Tapi setelah semua yang terjadi, aku tidak lagi merasa sedang membesar-besarkan masalah. Aku hanya sedang menghentikan sebuah kejahatan sebelum ia menelan sisa hidupku. Saat memberikan keterangan, aku menjelaskan semuanya sesuai urutan. Waktu peminjaman emas, reaksi aneh setelah telepon, proses verifikasiku, foto Mas Agus berbelanja, data nomor seri dari toko emas, surat investasi palsu, rincian penarikan rekening bersama, video pura-pura sakit, dan potongan siaran langsung. Aku berbicara dengan tenang, tanpa emosi, tanpa satu kata kasar pun. Di akhir, aku hanya berkata, saya berharap masalah ini diproses sesuai hukum. Saya sudah tidak bisa lagi bernegosiasi dengan keluarga pihak suami. Keluar dari kantor polisi, aku menatap langit kelabu. Angin sepoi-sepoi membawa bau daun basah dan asap kendaraan khas Jakarta. Aku berdiri sejenak, merasa bebanku terangkat. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bisa meletakkan beban itu di tempat yang semestinya. Hari-hari berikutnya, proses berjalan tidak sedramatis di film, tapi lebih sistematis dan menakutkan dengan caranya sendiri. Jejak penjualan emas dilacak, aliran dana diperiksa. Uang yang digunakan untuk membeli mobil dan tas mewah terungkap, begitu juga dengan transfer-transfer kecil ke rekening Bariana. Alasan terdesak yang selalu mereka gunakan mulai terkoyak. Uang itu tidak digunakan untuk menyelamatkan nyawa, melainkan untuk membeli kemewahan demi menjaga gengsi. Bagus meneleponku beberapa kali. Awalnya ia masih mencoba bertanya apakah aku benar-benar harus sejauh ini. Aku hanya menjawab, keluarga kalian yang memulai. Panggilan berikutnya, suaranya sudah lelah. Pernah sekali ia berkata pelan, ibu sangat terpukul. Aku diam sejenak, lalu menjawab, saat aku kehilangan emasku, uangku, dan harga diriku di tempat kerja, apa ada yang bertanya apakah aku terpukul? Setelah itu, aku tidak mengangkat teleponnya lagi. Keluarga suamiku tidak tinggal diam. Suatu siang, saat aku sedang bekerja, satpam menelepon, mengatakan ada beberapa orang membuat keributan di lobi, dan menyebut namaku. Aku turun dan melihat Ibu Siti bersama dua kerabatnya. Beliau menangis, suaranya bergetar, tapi bukan lagi tangisan lembut, melainkan tangisan yang penuh tuduhan. Kamu sudah puas? Kamu mau menghancurkan seluruh keluarga ini? Kalau Riana kenapa-kenapa, bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya pada leluhur? Aku berdiri di hadapannya, di tengah lobi yang ramai.
Dulu, situasi seperti ini akan membuatku malu. Tapi hari itu aku tahu, jika aku goyah, mereka akan semakin menekan. Aku berkata perlahan, jika Mbak Riana tidak bersalah, biarkan hukum yang membuktikannya. Dan jika mulai sekarang ada yang terus memfitnah saya di tempat kerja, saya akan menambahkan tuntutan pencemaran nama baik. Mungkin ketenanganku itulah yang membuat Ibu Siti terdiam. Akhirnya, keributan itu ditangani oleh keamanan gedung. Aku melihat mereka pergi. Hatiku tidak merasa menang, hanya merasa dingin. Orang yang selalu menggunakan kata keluarga untuk menekanku. Kini justru mereka sendiri yang harus diingatkan untuk tidak melanggar aturan. Beberapa hari kemudian, aku dengar Bagus diberhentikan dari pekerjaannya. Sebagian karena ia sering absen, sebagian lagi karena masalah keluarganya mulai berdampak pada citra perusahaan. Reza mengirim pesan singkat, siapa menabur angin, akan menuai badai. Benar sekali. Karma terkadang tidak datang seperti petir, tapi melalui rangkaian kejadian kecil yang membuat orang sadar bahwa pilihan yang mereka kira bisa disembunyikan, pada akhirnya akan kembali menagih utang. Akhir bulan itu, jadwal persidangan ditetapkan. Aku duduk di kamarku di rumah orang tua, melihat tumpukan berkas yang semakin tebal. Setiap lembar kertas, setiap bukti, setiap tanggal, adalah satu langkahku keluar dari pernikahan yang sudah lama mati. Malam itu, aku berdiri sendirian di balkon. Angin musim kemarau mulai terasa hangat. Kota di bawahku masih terang benderang. Sementara aku, setelah didorong ke peran wanita jahat, akhirnya merasa ada fondasi yang kokoh di dalam diriku. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi membelakangi diriku sendiri. Dan ketika seorang wanita sudah sampai di titik itu, ia tidak akan lagi takut untuk melangkah maju. Meskipun di hadapannya ada persidangan, perceraian, atau sisa hidup yang harus ia jalani sendirian. Sidang berlangsung di suatu pagi di awal musim kemarau. Langit Jakarta lebih cerah dari biasanya. Aku duduk di ruang sidang, punggungku tegak. Di hadapanku, Mbak Riana tampak jauh lebih kurus. Tapi kekurusannya tidak lagi membuatku iba. Karena aku tahu betul, yang membawanya ke sini bukanlah takdir, melainkan setiap pilihan yang ia buat dengan keserakahannya. Saat jaksa membacakan dakwaan, setiap mata rantai kejahatan terurai dengan jelas. Meminjam 900 gram emas, mengarang cerita dirampok, menyuruh Mas Agus menjualnya, menggunakan uangnya untuk membeli mobil, tas mewah, dan keperluan pribadi, lalu membuat surat investasi palsu, pura-pura sakit, dan menggunakan media sosial untuk menyerang balik korban. Setiap detail yang dibacakan meruntuhkan semua dalih terdesak dan masalah keluarga yang selama ini mereka gunakan. Mbak Riana menangis terseduh-seduh di depan hakim. Ia mengaku terlilit utang, panik, dan nekat. Ia memohon keringanan karena masih punya anak kecil dan ibu yang sudah tua. Dulu, mungkin aku akan luluh mendengarnya. Tapi setelah semuanya, aku hanya menatap dalam diam. Karena aku mengerti, keterdesakan tidak membuat orang membeli tas mewah, juga tidak membuat orang berakting di kamar rumah sakit yang mahal. Mas Agus lebih banyak menunduk. Ia mengaku hanya menuruti kemauan istrinya, mengira itu adalah uang internal keluarga. Tapi rekaman CCTV, bukti transaksi, KTP, dan aliran dana sudah cukup untuk membuktikan keterlibatannya. Saat hakim membacakan vonis, seluruh ruangan hening. Hukuman yang dijatuhkan pada Mbak Riana dan Mas Agus cukup berat. Cukup untuk membuat semua orang sadar bahwa ini bukan lagi masalah keluarga. Selain hukuman pidana, mereka juga diwajibkan mengembalikan seluruh kerugianku. Saat itu, Ibu Siti yang duduk di belakangku menangis histeris. Bagus menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku melihat mereka, tapi tidak ada rasa puas di hatiku. Hanya ada satu perasaan yang sangat jelas. Segalanya akhirnya berada di tempat yang semestinya. Setelah kasus pidana, menyusul proses perceraian. Kali ini aku tidak lagi merasa sedih saat berhadapan dengan Bagus. Mungkin karena aku sudah selesai dengan kesedihanku. Di pengadilan, bukti bahwa ia sengaja mentransfer uang bersama kami dan ikut menekan saya untuk mencabut laporan, membuat pembagian harta Gonogini lebih berpihak padaku.
Apartemen kami akhirnya dijual. Dari hasil penjualan dan uang ganti rugi, aku membeli sebuah apartemen kecil yang tenang. Tidak mewah, tapi ini adalah tempat pertama setelah bertahun-tahun di mana aku merasa benar-benar pulang, bukan menumpang. Ibu Siti kemudian harus menjual rumah lamanya untuk menutupi sisa kerugian dan biaya hidup. Bagus, setelah kehilangan pekerjaan, menjadi pengemudi ojek online. Aku bertemu dengannya sekali lagi. Sore itu, ia sedang mengantarkan makanan di lobi apartemenku. Wajahnya kuyu, posturnya tidak lagi tegap. Ia menatapku, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya ia hanya menunduk. Aku pun tidak berhenti. Ada orang-orang yang pernah benar-benar kita sayangi, tapi ketika takdir sudah habis, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah tidak lagi membenci, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Setahun kemudian, di suatu pagi yang cerah, aku berdiri di balkon apartemen baruku. Pohon di depan gedung daunnya mulai berguguran. Di dapur, teko air berbunyi pelan. Aku sudah dipromosikan menjadi manajer area, membeli mobil kecil dengan uang hasil kerjaku sendiri. Tapi yang paling berharga bukanlah mobil atau rumah, melainkan perasaan saat tidur di malam hari. Aku tidak lagi harus menebak-nebak drama apa lagi yang akan disiapkan seseorang untuk mengambil milikku, memaksaku mengalah, atau membungkamku. Dulu aku berpikir, mengalah adalah cara menjaga keluarga. Sekarang aku mengerti. Ada keluarga yang semakin kita mengalah, semakin mereka menelan kita. Bagi orang yang melihat kebaikan sebagai sesuatu untuk dieksploitasi, diam bukan lagi pengorbanan, melainkan dukungan agar kejahatan bisa hidup lebih lama. Dalam hidup, kita harus ingat, mengasihi orang itu baik, tapi kasih sayang harus punya batas dan akal sehat. Dan akal sehat, 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 dan